Chapter 411. Rebut Raja. Di dalam benteng utara kerajaan Gesun, untuk sementara itu sunyi. Setiap prajurit mulai mengobati luka mereka sementara beberapa Radiant Saint Master terus memperlakukan semua orang sebanyak yang mereka bisa dengan Radiant Saint Force mereka. Di dinding, beberapa tentara yang diperban sedang berpatroli di daerah itu, dengan kepala 9 musuh Heaven Saint Master dipasang di dinding. Moral para prajurit berada pada titik tertinggi. Di kedua sisi tembok, banyak pandai besi yang terlihat sedang berusaha memperbaikinya dengan berbagai barang yang diletakkan 1 meter di sekeliling mereka. Saat mereka menanggalkan potongan-potongan yang rusak dan menggantinya dengan yang lebih baru. Di luar benteng, beberapa tentara dari kerajaan Gesun menggali lubang dan mengubur mayat prajurit yang mati di dalamnya. Saat ini, pasukan dari kerajaan Pingyang berada 15 km jauhnya dan berdiri diam tanpa membuat niat untuk bergerak maju. Setelah melihat surga Saint Master mati tepat di depan mereka, mereka terlalu terkejut untuk terus menyerang. Di dalam benteng, 30 komandan lapis baja berkumpul bersama dengan ekspresi serius. Semuanya, aku baru saja menerima seekor merpati kurir dari 3 benteng lainnya. Sampai sekarang, pasukan musuh telah menerobos mereka dan sekarang menuju ke kota kekaisaran. Kami telah mengambil korban serius, dan surga Saint Master telah meninggal di tangan musuh dengan surga Saint Master lainnya mengalami kerusakan parah. Saat ini, kita berada dalam situasi yang mengerikan. Seorang penatua berbicara dengan suram. Wajah semua orang mengeras saat mereka mendengarkan. Dengan 3 benteng lainnya dilanggar, jika tidak ada lagi upaya untuk menghentikan mereka, kota kekaisaran akan diserang dan kerajaan Gesun akan benar-benar berakhir. Menurutku, bahkan dengan penasihat kekaisaran dari kerajaan Qinhuang membantu kita, itu tidak akan berguna. Perbedaan kekuatan antara kedua belah pihak terlalu besar, dan hanya dengan 5 orang, itu tidak akan berbuat banyak. Komandan lain berbicara. Aku berharap kekuatan penasihat kekaisaran akan cukup untuk mengintimidasi musuh. Menurut keyakinan saya, mereka tidak akan berani menyinggung kerajaan Qinhuang atau berisiko 1.000.000 tentara elit dari kerajaan Qinhuang menghancurkan kerajaan mereka. Saya tidak percaya situasinya sesederhana itu untuk diselesaikan. Semua orang tahu bahwa kerajaan Qinhuang jauh dari kita. Tidak ada hubungan yang signifikan antara kedua kerajaan. Saya bertaruh bahwa musuh akan percaya bahwa kelima penasihat kekaisaran memalsukan identitas mereka dan hanya menerima bantuan untuk kerajaan Gesun. Kamu punya poin yang adil, aku bisa melihat skenario itu terjadi. Meskipun kekuatan dan prestise kerajaan Qinhuang yang luar biasa, tidak masalah bagi situasi kita jika kota kekaisaran kita diserang. Pertahanan kita terhadap benteng ini tidak akan berguna dan hanya akan menyebabkan kita menyerah. Para komandan mulai berbicara satu sama lain dengan penuh semangat ketika semua orang berbicara tentang perspektif mereka tentang masalah ini dengan nada panik. Bagaimana dengan ini? Kami akan mengirimkan beberapa skuadron ke 3 benteng lainnya untuk memberikan bantuan. Semua orang, bagaimana menurutmu? Seorang penatua mengusulkan. Mendengar ini, mata semua orang menyipit sebelum orang lain berbicara. Tapi cadangan prajurit kami saat ini 3 juta kuat dengan hampir semua orang terluka atau lelah. Selain itu, ada banyak tentara bayaran yang benar-benar tidak disiplin sama sekali. Saya percaya kita harus mengirim barisan depan ke benteng lain saja. Ini satu-satunya solusi kami yang mungkin. Saya menyetujui proposal ini. Itu benar. Ini adalah satu-satunya tindakan kami sekarang setelah benteng utara telah stabil. Kerajaan Pingyang turun 8 surga Saint Master dengan hanya 2 dari mereka yang melindungi istana kekaisaran. Saya berani bertaruh bahwa mereka tidak akan bergerak gegabah dan akan memindahkan pasukan mereka ke 3 benteng lainnya. Meskipun kita tidak bisa bertahan melawan serangan itu, setidaknya kita bisa menunda mereka. Petik 2. Setelah musyawarah sengit, para komandan akhirnya sampai pada kesimpulan. Komandan terkuat dan tidak terluka akan memimpin 2 juta tentara dan membelah menjadi 3 jalan menuju benteng.
Bahkan Radiant Saint Master dipecah menjadi kelompok 3. Tidak terlalu lama setelah itu, 2 surga Saint Master di benteng utara memperoleh informasi baru. Sebelum Chang Wuji dan Hafir sepenuhnya pulih, keduanya segera melakukan perjalanan ke benteng timur bersama anggota klan Chang yang lainnya. Dengan 2 juta tentara pergi, benteng utara sudah kosong sekarang. Yang tersisa hanyalah beberapa ratus ribu. Namun, banyak dari mereka terluka dan atau cacat. 2 juta tentara-tentara yang kuat berdiri tepat di luar benteng utara memiliki selusin komandannya berkumpul bersama dengan ekspresi marah. Banyak komandan di sini memiliki senior yang adalah salah satu surga Saint Master yang terbunuh. Jenderal Hong, apa yang kamu ragukan? Hanya ada yang cacat dan terluka yang tersisa di benteng. Jika Anda dapat memberi sinyal invasi, maka kami akan dapat berhasil menyerang benteng. Kemudian, para Master Surga Saint dari Kerajaan Gesun akan kehilangan akal untuk membalas nenek moyang kita. Tidak, Kerajaan Pingyang kami telah kehilangan sejumlah kekuatan yang menghancurkan sebagai hasil dari 8 Surga Saint Master yang sekarat itu. Kekuatan kami bahkan tidak setengah dari sebelumnya. Oleh karena itu, kita harus berpikir tentang bagaimana mempertahankan diri dari Kerajaan Gesun alih-alih bagaimana cara menginvasinya. Seorang penatua lapis baja berbicara dengan serius. Kerajaan Pingyang telah kehilangan 8 surga Saint Master. Ini adalah pejuang puncak bangsa mereka. Dan kematian mereka membuat kerajaan mereka sama sekali tidak berdaya. Mendengar kata-kata penatua itu, orang lain membuka mulutnya. Jenderal Hong benar. Saat ini surga Saint Master kami turun keduanya kembali di dalam istana kekaisaran. Jika kerajaan naga tersembunyi, kerajaan angin biru, dan kerajaan Andreas menyerbu kerajaan Gesun, siapa yang akan menjamin kita bahwa mereka tidak akan mengambil keuntungan dari kelemahan kita dan menghidupkan kerajaan kita sendiri? Bisakah Anda memaksudkan bahwa kematian leluhur kita tidak akan dibalaskan? Komandan lain berbicara dengan tatapan tajam. Jangan khawatir, kali ini, kerajaan Gesun pasti akan jatuh. Para surga Saint Master itu akan segera mati juga. Ketika mereka mati, leluhurmu akan dibalaskan. Jangan bilang kau ingin mencoba dan membunuh Master Saint Surga dengan kekuatan Saint Anda. Jenderal Hong berbicara dengan dingin. Mendengar ini, jenderal dengan leluhur yang terbunuh menghela nafas. Dia tahu bahwa dia tidak memiliki kekuatan untuk melakukan hal seperti itu. Tentara kerajaan Pingyang tidak punya alasan untuk menyerang benteng kerajaan Gesun. Yang bisa mereka lakukan adalah berdiri sejauh 30 km dan menunggu. Namun tidak terlalu lama, kubu kerajaan Pingyang akhirnya datang dengan beberapa informasi dari istana kekaisaran. Laporan itu mengatakan bahwa surga Saint Guru yang tidak dikenal telah memasuki perbatasan kerajaan Pingyang dan mulai membuang sampah ke istana kekaisaran. Saat informasi ini diumumkan kepada semua orang, para komandan mengeluarkan pandangan kaget sebelum dengan cepat membawa pasukan kembali secepat mungkin. Di labirin bawah tanah, Raja Kerajaan Pingyang dan beberapa pengawalnya sedang mengamati dengan cermat ruang tertutup di mana meja batu giok bisa terlihat. Giok ini adalah keanehan di dalam benua, dan disebut Jades of the Motorly Twins. Ada 2 potong untuk set ini, dan dalam kasus salah satu dari mereka pecah, maka potongan lainnya akan hancur dengan cepat sesudahnya. Salah satu potongan batu giok terletak di labirin bawah tanah sementara yang lain berada di lokasi rahasia. Hanya segelintir orang yang tahu keberadaannya, dan begitu bahaya terhadap kerajaan dihilangkan, maka orang-orang di luar akan menghancurkan potongan batu giok dan memberitahu raja yang tersembunyi. Saat ini, setiap pengawal dan raja mati-matian menunggu meja giok hancur berkeping-keping. Tiba-tiba, raja dan pengawalnya bisa mendengar suara aneh menuju ke arah mereka. Ketika mereka berbalik untuk melihat, dinding baja yang melindungi mereka tiba-tiba mulai bersinar dengan sinar cahaya biru dan ungu. Semua orang langsung memucat ketakutan dan putus asa ketika mereka melihat lampu. Mereka tidak tahu siapa mereka sebenarnya, tetapi firasat mendalam mulai muncul di dalam diri mereka. Apa itu?
Bahkan raja merasa sulit untuk mempertahankan ketenangannya yang tenang. Namun, tidak seorang pun menjawab raja. Tersembunyi di tempat mereka, mereka hanya bisa menatap tajam ke lubang di depan mereka. Sinar cahaya biru dan ungu mulai bergerak di sekitar sebelum menyebar di seluruh dinding baja. Saat cahaya menyapu dinding, retakan terlihat menyebar di seluruh material baja. Tidak, dia bahkan menghancurkan tembok lagi. Salah satu tentara berteriak ketakutan murni. Dinding baja dibangun setebal 10 meter dan bahkan bisa menahan surga Sein Guru. Tapi sekarang, itu sudah dihancurkan oleh musuh mereka. Seberapa kuat penyerbu ini? Para prajurit dan raja mulai terhuyung-huyung ketakutan karena mereka menyaksikan dua lampu terus menghancurkan dinding baja di depan mereka. Tidak mungkin, ini bukan tembok biasa yang harus dihancurkan. Apakah musuh kita seorang santo penguasa? Raja tidak bisa menyembunyikan keraguannya sekarang dengan suaranya yang berjuang untuk tetap koheren. Bang! Pada saat raja berbicara, ledakan lain bisa terdengar ketika potongan-potongan tembok beterbangan sebelum runtuh ke tanah. Gelombang kejut yang dahsyat bisa dirasakan ketika setiap potongan baja menghantam tanah, dan dinding tiba-tiba mendapatkan lubang setinggi 2 meter. Suara langkah kaki yang tajam bisa terdengar berjalan ke arah mereka. Sosok mengenakan jubah putih dengan darah di atasnya perlahan muncul. Orang ini tidak tua dengan cara apapun dan bisa berusia tidak lebih dari 20-an. Hampir tidak ada 1 inci pun rambut di tubuhnya, tetapi ada kesan agung pada sosoknya. Raja dan prajurit lainnya semua memandangi sosok itu dengan ketakutan sementara kaki mereka terus membawa mereka ke belakang. "Ah, siapa kamu?" Raja bertanya. Jian Chen tidak mengatakan kata-kata dan berjalan ke arah raja dengan matanya yang dingin menusuk langsung ke dia. Raja dari kerajaan Pingyang adalah seorang lelaki tua yang pikun dengan jubah dan mahkota naga berwarna ungu dan emas. Dia bahkan memiliki udara yang mulia kepadanya. Tetapi di bawah mata tajam Chen, dia benar-benar ketakutan. Melangkah ke depan, Jian Chen segera di sudut kelompok bersembunyi, "Lindungi raja." Salah satu penjaga berteriak sebelum membuang rasa takutnya dan menuduh Jian Chen. Dengan satu orang memimpin dakwaan, yang lain tidak berani ketinggalan. Dengan satu nafas terakhir keraguan, mereka juga terbang ke Jian Chen. Chapter 412. Menjarah perbendaharaan. Tanpa terburu-buru, Jian Chen membentuk pisau pedang Qi yang cerah di jarinya dan benar-benar membantai semua Great Sein Master. Dari grup ini, hanya ada 3 Earth Sein Master yang cukup beruntung untuk selamat dari serangan awal. "Yang mulia, tolong melarikan diri, kami akan menahannya." Ketiga Earth Sein Master itu sama sekali tidak pengecut. Mereka rela membuang hidup mereka untuk mencoba dan menghentikan Jian Chen dari menyerang raja mereka. Tetapi raja hanya memandangi 3 prajurit yang rela mati demi penyesalannya. Dia tidak punya niat untuk berlari karena dia tahu bahwa melarikan diri sekarang sia-sia dan hanya akan menghabiskan energi secara sia-sia. "Berhenti!" Tiba-tiba raja memanggil ketiga prajurit itu tanpa daya. Melihat ke Jian Chen dengan tatapan sedih, dia berbicara, "Raja ini telah dipaksa ke keadaan di mana saya tidak bisa melarikan diri. Jika Anda bisa tolong beritahu saya siapa Anda sebenarnya, maka saya akan puas mati." Jian Chen menatap pasif pada raja sejenak sebelum berbicara, "Siapa aku ini tidak penting. Ketahuilah bahwa saya berasal dari kerajaan Gesun. Seperti yang aku duga, kamu benar-benar dari kerajaan Gesun." Raja menghela nafas sebelum melihat kembali ke Jian Chen. Tampaknya keputusan raja ini untuk bergabung dengan 3 kerajaan lainnya untuk menyerang kerajaan Gesun adalah pilihan yang salah. "Saya telah 90% yakin bahwa kerajaan Gesun tidak akan memiliki bakat tersembunyi yang bisa menyerbu istana kekaisaran kerajaan Pingyang saya dan menyebabkan saya berakhir seperti ini." Gelombang-gelombang. Sang raja terlihat bahkan lebih compang camping daripada sebelumnya seolah-olah dia telah secara spontan menua. "Raja ini telah jatuh. Lakukan apa yang kamu anggap pantas sebagai hukuman."
apakah itu untuk membunuh atau menyiksaku? Raja ini hanya bisa dengan rendah hati meminta Anda memaafkan para prajurit ini, mereka tidak bersalah atas kejahatan saya. Raja memohon dengan rendah hati. Yang mulia, satu-satunya misi hamba ini dalam hidup adalah melindungi kesejahteraanmu. Kami bertiga tidak takut mati. Ketiga tentara itu segera memprotes, berlutut di depannya dan Jian Chen tanpa mempedulikan nyawa mereka. Raja menggelengkan kepalanya. Perang ini adalah dosa yang harus aku tanggung sendiri. Keputusan pergi berperang tidak jatuh di pundak Anda. Selain itu, Anda memiliki keluarga sendiri untuk dirawat. Setelah diingatkan tentang keluarga mereka, ketiga prajurit itu langsung menegang dengan mata mereka dipenuhi air mata. Sorot mata Jian Chen menjadi gelap sejenak. Ketika Raja menyebutkan keluarga, Jian Chen tidak bisa membantu tetapi berpikir untuk keluarganya sendiri. Raja memohon pada Jian Chen sekali lagi, semuanya adalah kesalahan raja ini. Aku akan segera memanggil pasukanku, jadi tolong luangkan ketiga pengawalku. Jian Chen memandang tiga tentara pucat berlutut di dekatnya. Mereka sudah terluka oleh serangan awalnya, jadi Jian Chen ragu-ragu sejenak. Aku akan memaafkan mereka. Tetapi jika mereka berani mencoba mengeksploitasi kerajaan Gesun dengan cara apapun, aku tidak akan baik hati saat itu. Raja menghela nafas lega. Masing-masing dari tiga penjaga telah bersamanya setidaknya selama 20 tahun dan telah melindunginya tanpa pertanyaan. Meskipun dia adalah raja mereka dan mereka adalah pelayannya, mereka memiliki persahabatan yang mendalam satu sama lain. Jadi, sang raja secara alami mencoba yang terbaik untuk memastikan bahwa ketiga penjaga itu tidak akan mati bersamanya. Raja tahu bahwa Jian Chen adalah surga Sein Guru, jadi mengirim 3 Earth Sein Master ini tidak akan menghasilkan apa-apa selain kematian mereka. Alih-alih membunuh raja, Jian Chen mencengkeram pundaknya dan membawanya pergi, meninggalkan 3 penjaga yang masih berlutut dengan tampang yang menyedihkan. Yang mulia, 3 penjaga mulai menangis ketika mereka menyaksikan raja mereka diseret semakin jauh. Meskipun mereka ingin pergi bersamanya, mereka tidak memiliki kekuatan untuk melakukannya. Jian Chen dengan cepat meninggalkan istana bawah tanah bersama raja, muncul kembali ke aula istana. Sekarang, ada banyak pria lapis baja berstatus tinggi bersama dengan pejabat lainnya yang berkumpul di dekatnya. Melihat Jian Chen berjalan keluar, istana menjadi tegang karena cemas ketika beberapa pria mengeluarkan Sein Weapons mereka. Bahkan jika itu mengorbankan nyawa mereka, mereka ingin menghentikan Jian Chen karena mereka tahu bahwa segera, tentara yang menyerang perbatasan akan kembali. Tetapi ketika sesepuh berjubah ungu dan emas tertentu keluar, semua orang tercengang. Tidak perlu banyak untuk mengatakan bahwa raja telah ditangkap oleh Jian Chen. Melihat semua pejabat tinggi yang berkumpul di sini, raja yang ditangkap hanya bisa menghela nafas sebelum dengan cepat memerintahkan mereka untuk mundur. Kemudian, tanpa perlu diperintahkan oleh Jian Chen, raja segera mengeluarkan dekrit kekaisaran untuk membawa kembali semua prajurit yang ditempatkan oleh benteng utara kerajaan Gesun. Setelah dekrit, raja menoleh ke Jian Chen, apa yang Anda inginkan untuk dilakukan oleh raja tua ini sekarang? Kekuatan Jian Chen telah menyebabkan raja menyerah untuk melarikan diri. Dia tahu bahwa jika dia tidak bekerja sama, seluruh pasukannya akan menderita. Istana akan dibasuh dengan darah bangsanya. Peristiwa seperti ini sudah cukup umum di benua itu. Bawa aku ke perbendaharaan, Jian Chen berbicara. Mendengar ini, wajah semua orang menjadi pucat sebelum seorang penatua yang tumpul berbicara, tidak mungkin. Perbendaharaan adalah tempat asal dari keuangan kerajaan kita. Jika dirampok, maka kerajaan kita akan pecah. Penatua segera menjadi diam sebagai biru dan ungu Jian Chen pedangki menembak dan memukul kepalanya, membunuhnya langsung. Perdana Menteri, tak terhitung orang mulai berduka atas kematian orang ini sementara yang lain memelototi Jian Chen dengan marah. Kakek, beberapa perwira militer muda berteriak kesedihan. Kemudian mengeluarkan senjata Sein mereka berteriak dengan marah, lawan aku sampai mati.
Dan dengan itu, mereka langsung menuju Jian Chen. Tidak, mundur, kalian semua, Raja menyalak, tetapi sayangnya dia sudah bicara terlalu terlambat. Jian Chen langsung bergerak, menembak pedang Qi-nya langsung melalui tenggorokan mereka dan memercikkan aula dengan darah mereka. Kembali, semuanya kembali, dia bukan seseorang yang bisa kamu hadapi, Raja berbicara. Orang-orang dalam kerajaan ini adalah semua pemegang peringkat tertinggi kerajaan. Tanpa keberadaan mereka, maka kerajaan Pingyang benar-benar akan hilang kecuali nama. Dengan ketakutan baru, dia menoleh ke Jian Chen sebelum orang-orang lainnya terbunuh. Raja ini akan membawamu ke perbendaharaan. Semuanya, mundur atau dipenggal. Setelah itu, Raja Kerajaan Pingyang membimbing Jian Chen ke perbendaharaan kerajaan. Tepat di belakang mereka, seluruh kerumunan pejabat dan tentara mengikuti dengan wajah cemas. Dengan cepat, Jian Chen dan Raja tiba di perbendaharaan. Atas perintah Raja, para prajurit segera membuka gerbang dan membiarkan mereka masuk. Perbendaharaan itu terletak di bawah tanah di tengah-tengah istana dan dibagi menjadi beberapa area berbeda di mana barang-barang dari segala bentuk dan ukuran dapat dilihat. Jian Chen meminta Raja untuk menunjukkan kepadanya di mana kor monster ditahan. Itu adalah area yang luas dengan beberapa kotak yang berbeda diletakkan. Ada energi aneh yang bisa dilihat mengalir dari kotak-kotak itu, dan ketika dibuka, beberapa lusin sabuk ruang bisa dilihat tersusun di dalamnya. Menyapu melewati mereka, dia mengabaikan kotak yang berisi kelas 1 dan kelas 2 monster cores karena ada terlalu banyak untuk dihitung. Tiba di kotak kemudian, Jian Chen mengambil Space Bell. Masing-masing sabuk ruang ini memiliki beberapa kata yang tertulis di atasnya yang menunjukkan berapa banyak inti monster yang ada di masing-masing. 500 kor 3 monster cores. 621 kelas 3 monster cores. 621 kelas 3 monster cores. 1000 kor 3 monster cores. 600 kor 4 monster cores. 530 kelas 4 monster core. Petik 2. Masing-masing Space Belt telah dikategorikan antara kelas 3, kelas 4, dan kelas 5 monster cores dengan setidaknya 500 core di dalamnya. Paling tidak ada 60 atau 70 ribu kelas 3 monster cores, 10.000 kelas 4 monster cores, dan sekitar 400 kelas monster core 5. Melihat angka yang tertulis di Space Belt, bahkan Jian Chen tidak bisa membantu tetapi mendesah pada jumlah yang luar biasa. Jumlah di sini jauh melebihi apa yang telah diantisipasi dan membuatnya terikat lidah. Namun, ketika dia berpikir tentang bagaimana kerajaan Pingyang memiliki lebih dari 700 juta orang, dia mulai sedikit tenang. Ini adalah perbendaharaan seluruh kerajaan, dan jika dia mengambil beberapa tumpukan inti monster, itu tidak akan menyebabkan riak besar di antara kerajaan itu. Mungkin penyimpanan core monster ini adalah hasil dari koleksi puluhan tahun. Jian Chen memutuskan untuk mengambil setiap Space Belt ke Space Ring-nya, bahkan core 1 dan kelas 2 monster cores belum selamat. Karena dia memiliki beberapa cincin luar angkasa dengan ruang yang cukup, tidak ada salahnya mengambil semuanya. Melihat bagaimana Jian Chen mengambil setiap core monster, Raja memiliki ekspresi kemarahan absolut. Tetapi bahkan jika dia ingin menangis dalam kesedihan, dia tidak akan mampu menangis. Dengan napas mental, dia tahu sejak saat ini, jika kerajaan Pingyang tidak runtuh, maka kemungkinan besar akan jatuh ke kekuasaan untuk waktu yang sangat lama. Setelah itu, Jian Chen tiba di area perbendaharaan tempat uang itu terkandung. Setelah membersihkan seluruh tempat, Jian Chen sekarang memiliki sejumlah besar koin ungu. Jika dia menghitung jumlahnya, mungkin akan ada lebih dari 100 juta koin ungu secara total karena ini adalah aset dilikuidasi seluruh kerajaan. Chapter 413. Kembalinya. Sekarang, Jian Chen sudah menjarah keseluruhan perbendaharaan. Kerajaan Pingyang tidak stabil secara finansial sekarang juga seluruh perekonomian tidak terhenti.
dan ini lebih baik daripada membunuh setiap pejabat tinggi dan orang yang sehat. Lagi pula, para pejabat ini masih yang terkuat di kerajaan dan tanpa mereka, tidak akan ada yang mengawasi dampak dari penjarahan. Dalam keadaan politik, keuangan, dan fisik yang tidak stabil seperti itu, benar-benar situasi yang menakutkan, terutama di dunia yang memuja kekuatan sebagai kekuatan. Setelah mengambil semua koin ungu, Jian Chen berbalik dan mulai melihat ke setiap hal yang tersisa di perbendaharaan. Tak lama kemudian, Jian Chen meninggalkan bendahara dan berjalan keluar di mana sekelompok besar prajurit dan pejabat yang tampak tegap berdiri diam, tidak takut berdiri di tanah. Tuan, Anda telah membersihkan perbendaharaan dan memerintahkan pasukan untuk kembali dari perbatasan. Bukankah Anda harus melepaskan Yang Mulia? Seorang jenderal berteriak marah. Jian Chen tersenyum, siapa bilang aku akan membiarkannya pergi? Dia telah menyebabkan jutaan orang dari kerajaan Gesun saya mati. Jika saya membiarkannya pergi, mereka yang telah mati dalam perang ini tidak akan pernah bisa beristirahat dengan tenang. Orang tua yang kehilangan anak-anak mereka tidak akan pernah memaafkan saya atas kesempatan yang sia-sia ini. Tanggapan Jian Chen menyebabkan semua orang langsung gempar. Apakah kamu ingin mengeksekusi Yang Mulia? Apakah kamu tidak takut akan murka kita semua? Atau seluruh kekuatan tentara yang menyerang kerajaan Gesunmu? Mata Jian Chen menyipit berbahaya saat niat membunuh mulai keluar darinya, menembus area tersebut. Dengan suara dingin, dia berbicara. Apakah kamu ingin melihat apakah aku akan membantai semua orang di istana ini sampai ke anjing terakhir? Mendengar ini, para jenderal membeku, takut mengatakan apapun yang bisa memperburuk masalah. Di mata mereka, sedikit ketakutan bisa terlihat ketika mereka menyadari konsekuensi dari kata-kata mereka. Jika Jian Chen benar-benar membantai semua penghuni istana, maka tidak akan ada orang di sini yang bisa menghentikannya. Bagaimanapun, dia adalah individu yang dengan mudah membunuh dua Heaven Saint Master. Tanpa berbicara kata-kata lagi, Jian Chen meraih pundak raja dan terbang ke udara. Dalam sekejap, ia menghilang ke langit, menyebabkan semua orang menatapnya dengan mata terbelalak, kaget melihat bagaimana raja mereka sendiri ditahan. Lebih buruk lagi, mereka tidak memiliki kekuatan untuk menghentikannya. Kelompok jenderal menatap marah pada titik itu adalah Jian Chen dengan mata mereka membara dengan kebencian. Setelah sekian lama, mereka hanya bisa menghela nafas dengan ekspresi pesimis. Meskipun kerajaan Pingyang mereka tidak dianggap sebagai negara adikuasa, populasi mereka yang berjumlah 700 juta juga tidak sedikit. Tetapi pada hari ini, seorang pemuda lajang mampu menyerbu ke istana dan membawa raja tepat di depan mata semua orang. Tidak peduli berapa banyak mereka akan mencoba untuk menggosok dan mencuci, ini adalah tanda penghinaan yang tidak akan pernah pudar. Jian Chen terus terbang di udara dengan raja di tangan. Dia awalnya berencana untuk membunuh setiap manusia di istana, tetapi kata-kata raja telah mengatakan di labirin bawah tanah telah beresonansi dengannya. Mereka mengizinkannya untuk mengingat bahwa bahkan para prajurit memiliki anak dan orang tua mereka sendiri. Meskipun membunuhnya secara harfiah hanya membutuhkan beberapa saat untuk dipikirkan, satu pemikiran ini juga akan menyebabkan banyak anak yatim diciptakan, dan sama seperti banyak orang tua yang melihat anak-anak mereka sendiri mati sebelum mereka. Karena ini dan apa yang dikatakan Penatua Siu kepadanya, di desa, Jian Chen berubah pikiran. Alih-alih memulai pembantaian, dia menyerah pada gagasan itu. Selanjutnya, Jian Chen tidak ingin memiliki darah orang tak berdosa di tangannya. Melanjutkan terbang melewati beberapa desa, mereka butuh 2 jam lagi sebelum Jian Chen dan Raja kembali ke benteng utara. Kemudian, di depan ekspresi terkejut semua prajurit di dinding benteng, mereka turun. Begitu Jian Chen turun, sekelompok tentara yang terluka segera muncul untuk mengelilinginya dengan mata cemas. Masing-masing takut bahwa Jian Chen adalah musuh. Salah satu jenderal yang tersisa melindungi benteng segera bergegas untuk mengambil alih situasi cemas. Semua ahli benteng baru saja pergi,
dan surga Sein Guru yang baru tiba-tiba. Jika ini adalah musuh, maka tidak akan ada cara bagi mereka untuk menghentikan orang ini dari mengambil alih seluruh benteng. Mata Penatua menyapu Jian Chen sejenak sebelum dengan cepat mendarat pada Raja Kerajaan Pingyang dengan tatapan kaget. Raja dari Kerajaan Pingyang, apa alasan Anda di sini? Sebutkan alasan kedatangan Anda. Mata sang jenderal mengeras saat dia memandang tidak ramah pada kedua pendatang baru. Mengetahui bahwa jenderal itu salah paham terhadap situasi, ia melambaikan tangannya. Kesalahpahaman umum, saya telah menangkap Raja Kerajaan Pingyang. Dia tidak lebih dari seorang tahanan sekarang. Apa? Raja Kerajaan Pingyang adalah tahananmu? Jenderal itu bingung, tetapi terkejut. Benar, dia sekarang tahanan kita. Di mana mungkin 5 penasihat kekaisaran dari Kerajaan Qin Huang berada? Pada penyebutan 5 penasihat kekaisaran, sang jenderal tampak sekali lagi terkejut sebelum berpikir dengan tergesa-gesa. Bisakah ayah mengetahui 5 penasihat kekaisaran dari Kerajaan Qin Huang? 5 orang itu dan aku datang ke sini dari Kerajaan Qin Huang bersama. Kami hanya membelah jalan setengah jalan di sini. Sementara mereka membantu kerajaan, saya pergi ke Kerajaan Pingyang yang berdekatan. Jian Chen berbicara. Jenderal itu segera tersenyum dengan senyum lebar di wajahnya. Mungkinkah kamu pemuda yang membunuh 4 surga Sein Master dari Kerajaan Pingyang? Jian Chen mengangguk. Benar, itu aku. Dengan konfirmasi ini, wajah sang jenderal terbelah menjadi sebuah senyuman dan segera mengendur dari kondisi tegangnya. Bahkan tampilan yang diberikannya pada Jian Chen berubah. Ketika para prajurit menyadari bahwa pemuda ini bukan musuh, mereka juga menghela napas lega dan juga tersenyum. Mereka menyambut setiap surga Sein Master yang bersekutu karena mereka sangat penting pada saat seperti itu. Itu dalam pertempuran bahwa nilai sejati mereka keluar dan mengilhami tentara dengan kekuatan mereka. Satu-satunya dengan ekspresi masam adalah Raja Kerajaan Pingyang. Situasi telah berkembang jauh lebih mengerikan daripada yang dia pikirkan. Dia tidak tahu bahwa Kerajaan Gesun entah bagaimana berhasil berteman dengan salah satu dari 8 kekuatan besar, Kerajaan Qin Huang. Untuk kerajaan itu bahkan bersedia mengirim penasihat kekaisaran untuk membantu sudah menjadi berita buruk bagi musuh-musuh mereka. Lebih jauh lagi, untuk mendengar bahwa keempat surga Sein Mastersnya yang dikirim ke sini terbunuh adalah pukulan yang menghancurkan. Satu-satunya dengan ekspresi masam adalah Raja Kerajaan Pingyang. Situasi telah berkembang jauh lebih mengerikan daripada yang dia pikirkan. Dia tidak tahu bahwa Kerajaan Gesun entah bagaimana berhasil berteman dengan salah satu dari 8 kekuatan besar, Kerajaan Qin Huang. Untuk kerajaan itu bahkan bersedia mengirim penasihat kekaisaran untuk membantu sudah menjadi berita buruk bagi musuh-musuh mereka. Lebih jauh lagi, untuk mendengar bahwa keempat surga Sein Mastersnya yang dikirim ke sini terbunuh adalah pukulan yang menghancurkan. Berapa banyak surga Sein Master dari Kerajaan Pingyang meninggal? Meskipun menjadi tawanan, Raja Kerajaan Pingyang tidak bisa membantu tetapi masih bertanya. Seorang surga Sein Guru adalah faktor yang sangat penting bagi sebuah kerajaan. Hilangnya hanya satu saja sudah merupakan pukulan luar biasa yang tidak mampu dilakukan oleh Kerajaan Pingyang. Jenderal Benteng Utara mulai tertawa terbahak-bahak. Raja terkasih, izinkan saya untuk menjelaskan hal ini kepada Anda. 3 hari yang lalu, Senior Chang Wuji mampu membunuh 2 Heaven Sein Master Anda dengan Heaven Tier Battle Skill-nya. Belakangan, Senior Chang Wuji juga bisa kembali dari benteng Kerajaan Pingyang dengan kepala 4 Heaven Sein Master lainnya. Kemudian, ia membunuh orang lain dengan keterampilan bertarungnya. Yang terakhir telah terbunuh bersama yang lain dari Kerajaan Naga Tersembunyi, berkat penasihat kekaisaran dari Kerajaan Qin Huang. Kepala mereka sekarang menghiasi dinding benteng. Mendengar ini, Raja dari Kerajaan Pingyang mulai bergoyang sedikit sebelum jatuh ke tanah. Kerajaan Pingyang miliknya memiliki 10 surga Sein Master, dan 8 dari mereka telah terbunuh akibat perang. Jika dia menambahkan 2 yang mati di istana, maka itu berarti ke-10 surga Sein Masternya telah terbunuh.
Ini adalah kerugian yang sangat besar bagi kerajaan, sesuatu yang nyaris tidak dihindari pingsan setelah mendengar berita itu. Mata jenderal itu berkilau saat dia memandang raja sebelum menangkupkan tangannya dan membungkuk pada Jian Chen. Saudara sekalian, dengan cara apa kamu menyarankan untuk menghukum raja ini di sini? Jian Chen melambaikan tangannya dan berbicara, lakukan sesukamu dengannya. Dengan senyum lebar, dia memanggil beberapa tentara untuk mengikat raja sampai pemberitahuan lebih lanjut dengan suara antusias. Setelah itu, sang jenderal menjelaskan situasinya kepada Jian Chen. Meskipun diperlakukan seperti tamu, Jian Chen berhasil membuat setiap perwira tinggi yang tersisa datang dan menyambutnya. Begitu mereka menyadari bahwa dia adalah entitas misterius yang telah membunuh 4 surga Saint Master dan membawa kembali Raja Kerajaan Pingyang sebagai tawanan, mereka semua memandang Jian Chen dengan kekaguman. Duduk di kursi, Jian Chen memandang gerbang di dekatnya dengan tampilan yang kompleks. Matanya bisa mengungkapkan kilasan antisipasi serta beberapa kecemasan. Jenderal sangat pandai dalam membedakan bahasa tubuh dan jadi dia ingin tahu apa yang menyebabkan reaksi seperti itu dari Jian Chen. Tanpa memberikan rasa penasarannya, dia tersenyum, "Saudara sekalian, bolehkah saya bertanya apakah Anda adalah penasihat kekaisaran dari kerajaan Qin Huang?" Tanpa sadar, Jian Chen mengangguk sebelum berbicara, "Jenderal, apakah ada orang dari klan Changyang di sini?" Dengan tatapan bingung, sang jenderal menggelengkan kepalanya. "Aku takut mengecewakan, tetapi karena situasi di 3 benteng lainnya, klan Changyang telah dimobilisasi. Bahkan 2 surga Saint Master dari benteng ini dipindahkan untuk membantu memediasi masalah." Mendengar ini, Jian Chen memiliki ekspresi kecewa. Lalu di mana mungkin tuan muda klan Changyang berada? Pada pertanyaan ini, sang jenderal tidak bisa tidak melihat Jian Chen dengan aneh. Tuan muda dari klan Changyang memiliki anggota badan terputus. Dia dikawal kembali ke Lore City untuk pulih bersama beberapa orang sore ini. Pertanyaan Jian Chen menyebabkan sang jenderal merasa skeptis. Kerajaan Gesun dan kerajaan Qin Huang tidak memiliki hubungan satu sama lain sejauh yang dia tahu. Tapi hari ini, penasihat kekaisaran kerajaan Qin Huang telah datang untuk memberikan bantuan kepada mereka. Selain itu, pemuda ini juga seorang penasihat kekaisaran, tetapi juga memiliki semacam koneksi ke klan Changyang. Menghubungkan keduanya bersama-sama, sang jenderal tidak bisa tidak berpikir, bisakah pemuda di depannya bertanggung jawab atas kerajaan Qin Huang yang datang ke kerajaan Gesun untuk mendapatkan bantuan? Meskipun dia skeptis, sang jenderal tidak terlalu banyak bertanya. Dia tahu itu bukan tempatnya untuk bertanya. Setelah mendengar bahwa klan Changyang telah meninggalkan daerah itu, Jian Chen hampir tidak bisa menahan kekecewaannya. Sang jenderal bisa melihat berbagai emosi berkelebat di wajahnya dan bisa menggunakannya untuk mengkonfirmasi kecurigaannya. Chapter 414. Cepat ke barat. Meskipun dia skeptis, sang jenderal tidak terlalu banyak bertanya. Dia tahu itu bukan tempatnya untuk bertanya. Setelah mendengar bahwa klan Changyang telah meninggalkan daerah itu, Jian Chen hampir tidak bisa menahan kekecewaannya. Sang jenderal bisa melihat berbagai emosi berkelebat di wajahnya dan bisa menggunakannya untuk mengkonfirmasi kecurigaannya. Penasihat kekaisaran, meskipun benteng utara kita stabil, 3 benteng lainnya masih dalam kesulitan. Musuh hampir berada di kota kekaisaran, artinya kerajaan Gesun kita berada dalam bahaya besar. Jika Anda bisa membantu kami, kerajaan Gesun kami akan selamat dari cobaan ini. Penatua itu memohon. Meskipun kekuatan Jian Chen bukanlah sesuatu yang dia jelaskan, kata-kata Chang Wuji dan penangkapan Jian Chen terhadap Raja Kerajaan Pingyang lebih dari cukup baginya untuk mempercayai kemampuan Jian Chen. Kata-katanya menyebabkan Jian Chen tampak muram dengan ragu-ragu. Kemudian dengan napas lagi, dia mulai bertanya tentang keadaan 3 benteng lainnya. Pada malam yang sama Jian Chen pergi, menuju ke benteng barat, karena itu yang terdekat dari lokasi saat ini dan yang paling berbahaya juga.
Meskipun Jian Chen ingin kembali ke rumah sekarang karena dia berada di kerajaan Gesun, ada perang untuk diperjuangkan. Tanpa penundaan, dia tahu dia harus membantu kerajaan Gesun menyelesaikan masalah ini, jadi dia menahan keinginan untuk kembali ke rumah lebih lama. Ketika semuanya sudah stabil, dia akan kembali ke rumah. Benteng utara tidak terlalu jauh dari benteng barat. Setelah 4 jam perjalanan, Jian Chen tiba di tujuannya. Tetapi kerajaan naga tersembunyi telah menyerbu daerah itu dan benteng memiliki spanduk kerajaan musuh yang terbang di atas kepala. Lebih dari 1 juta prajurit dikepung di dalam sementara aliran persediaan dan tentara terus mengalir menuju kota kerajaan Gesun. Tentara kerajaan naga tersembunyi telah menerobos ke wilayah kerajaan Gesun. Sekarang, benteng itu hanya berfungsi sebagai stasiun persediaan sementara mereka, jadi tidak ada surga Saint Master di sana. Jian Chen setidaknya 1000 meter di udara dan disembunyikan oleh kegelapan, sehingga para prajurit di bawah tidak akan bisa mendeteksi fakta bahwa surga Saint Guru ada di atas kepala. Tanpa ragu-ragu lagi, Jian Chen membungkus dirinya dengan elemen angin sebelum terus terbang lebih jauh ke kerajaan Gesun. 1 jam kemudian, Jian Chen tiba di kota kelas 2. Sekarang, itu telah benar-benar ditempati oleh pasukan tentara kerajaan naga tersembunyi dan bendera dari kerajaan Gesun telah diganti dengan kerajaan naga tersembunyi. Mata Jian Chen berkilau cerah sejenak dengan cahaya yang terlihat sebelum menuju ke arah jalan yang dilalui tentara. Setelah terbang selama beberapa menit, 1 tembakan meriam dapat terdengar sebelum ledakan cahaya yang terang terlihat. Sebuah kenon kristal ajaib telah meledak, menembakkan ledakan sihir melalui langit yang gelap sebelum menabrak tanah dengan ledakan keras. Dengan ledakan keras ini, kerajaan naga tersembunyi dan kerajaan Gesun diantar ke pertempuran lain. Bahkan tidak repot-repot menyembunyikan dirinya, Jian Chen langsung menembak melewati tenda tentara kerajaan naga tersembunyi dan menuju kota lain. Para prajurit yang telah dievakuasi dari benteng barat sekarang bersembunyi di kota kelas 1 dan mengandalkan tembok superior yang dibanggakannya untuk mempertahankan diri dari kerajaan naga tersembunyi. Sosok Jian Chen melesat di dinding kota kelas 1, tetapi sebelum kakinya bahkan bisa mendarat di tanah, selusin lambang lintas lengan tebal melesat ke arahnya. Masing-masing prajurit kerajaan Gesun menganggapnya sebagai musuh, jadi mereka tidak menahan diri untuk mencoba membunuhnya. Dengan satu pikiran, Jian Chen memaksa salib untuk berhenti 3 meter darinya dan melayang tanpa bahaya di udara. Setelah itu, mereka kehilangan sumber dukungan dan jatuh kembali ke tembok kota dengan suara dentang yang keras. Tiba-tiba, 2 Heaven Saint Master terbang maju dalam ledakan cahaya merah dan kuning. Tetapi ketika mereka melihat sosok Jian Chen, wajah mereka tampak gembira bagi mereka sebelum buru-buru menangkupkan tangan mereka. Kami memberikan penghormatan kepada pelindung kerajaan. Kedua orang ini adalah penasihat kekaisaran dari kerajaan Qinhuang yang disebut Donnie Junbai dan Cao Keqin, surga guru siklus keempat dan guru surga lingkaran ketiga. Kedua surga Saint Master ini diketahui oleh para prajurit di tembok kota. Jadi ketika mereka melihat keduanya memberi hormat kepada Jian Chen, mereka langsung menyadari bahwa dia bukan musuh. Langsung, ekspresi lega bisa terlihat di wajah mereka saat mereka menatap Jian Chen dengan penampilan baru yang menarik. Melihat betapa pucatnya surga Saint Master, Jian Chen menjadi serius. Apakah kalian berdua terluka? Keduanya menganggukkan kepala. Sebelum Donnie Junbai berbicara, pelindung kerajaan, 2 ahli yang terletak di benteng barat sudah terbunuh oleh kerajaan naga tersembunyi. Hanya 1 ahli yang masih hidup dengan cedera serius. Namun, pada titik waktu ini, kekuatan bertarungnya bahkan tidak di setengah kekuatan. Apalagi, kerajaan naga tersembunyi memiliki 5 surga Saint Master. Belum lama berselang, kami berdua bertempur melawan kelima orang itu. Sementara mereka dipaksa kembali. Kami berdua terluka akibatnya. Jian Chen mengangguk dan menuju ke salah satu penginapan yang lebih mewah di kota. Penginapan ini sebelumnya untuk penggunaan pribadi, tetapi karena pertempuran,
penginapan ini untuk sementara digunakan kembali untuk penggunaan tentara. Berubah menjadi ruang strategi, Donnie Junbai, Chao Keqin dan Surga Sein Master yang terluka dari kerajaan Gesun adalah orang-orang yang memberikan kepemimpinan atas para prajurit di daerah ini. Dengan pelindung kerajaan secara pribadi datang ke sini, setiap perwira tinggi berpangkat hormat kepada Jian Chen. Bahkan Surga Sein Guru yang terluka menghentikan perawatan penyembuhannya untuk pergi menemui Jian Chen tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Meskipun Jian Chen tampak berusia sekitar 20 tahun, statusnya masih cukup tinggi. Dengan kedua penasihat kekaisaran dari kerajaan Qin Huang memuja dia, tidak ada yang lain yang bisa melihatnya sebagai pemuda berusia 20 tahun belaka. Di dalam Tian Yuan kontinen, metode rahasia untuk memulihkan masa muda seseorang bukanlah hal yang mustahil. Banyak petugas bangkit untuk menyambut Jian Chen dengan salam hormat penuh hormat dengan hati-hati seolah takut mengatakan hal yang salah. Bahkan Surga Sein Guru memandang Jian Chen dengan tatapan hormat tapi antusias. Di antara obrolan, Jian Chen mengakui Surga Sein Guru ini sebagai seseorang dari istana kekaisaran. Dia pernah menjadi seorang komandan bernama Tian Xing. Namun, setelah membuat terobosan untuk menjadi guru Sein Surga, statusnya segera meningkat, mempromosikannya menjadi penasihat kekaisaran kerajaan Gesun. Setelah memberikan beberapa kata salam kepada semua orang, dia segera mengambil posisi terdepan dan mulai berbicara dengan semua orang tentang situasi tersebut. Imperial Protector, pasukan musuh mengalahkan kita dalam hal jumlah, yang berarti pasukan kita sendiri akan kalah tanpa keraguan. Jika kita ingin mencetak kemenangan, maka kita harus sepenuhnya memusnahkan musuh Surga Sein Master. Benar, Surga Sein Master adalah pilar dukungan untuk sisi musuh. Jika mereka mati, maka para prajurit itu akan terpengaruh oleh kehilangan mereka. Dan jika mereka semua mati, maka tentara kita akan merasa lebih sedikit tekanan daripada sebelumnya. Sebagai hasilnya, mungkin bagi kita untuk membalikkan keadaan dan memberikan kemenangan yang menghancurkan. Beberapa komandan mulai memberikan perspektif mereka sendiri tentang situasi tersebut. Imperial Protector, sisi musuh memiliki 5 Surga Sein Master, 2 siklus kedua, 2 siklus ketiga, dan 1 siklus keempat Surga Sein Guru. Jika kita bergabung bersama dan menggunakan skill pertempuran tingkat surga kita, maka kita mungkin bisa membunuh mereka semua dalam satu pukulan. Chao Keqin melamar. Saya setuju. Chao Keqin dan aku bisa bertarung melawan mereka berlima. Jika kita menambahkan Imperial Protector ke dalam campuran, maka kita akan dapat membunuh mereka semua tanpa masalah. Donnie Junbai setuju. Mendengar dua penasihat kekaisaran berbicara, para komandan yang duduk di sekeliling meja semua tercengang. Jika 5 musuh Surga Sein Master benar-benar terbunuh, mereka akan mampu mengubah kekalahan telak menjadi kemenangan yang menakjubkan. Jian Chen sedikit mengangguk pada ini, membuat semua orang percaya bahwa dia juga memikirkan rencana yang sama dan ingin melakukannya. Tapi kemudian Jian Chen perlahan berdiri. Donnie Junbai, Chao Keqin, kalian berdua turun dan memulihkan kekuatanmu. Setelah Anda sembuh, pergilah ke benteng timur. Imperial Protector, apakah Anda berencana untuk melawan 5 Surga Sein Master sendiri? Chao Keqin berbicara dengan terkejut. Penasihat kekaisaran, musuh memiliki 5 orang. Meskipun mereka tidak memiliki skill pertempuran tingkat surga, tetapi kekuatan gabungan mereka masih bukan kekuatan yang mudah untuk bersaing. Kami bertiga bisa dengan mudah membunuh mereka. Donnie Junbai berbicara dengan serius. Jian Chen menggelengkan kepalanya, tidak perlu. Saya akan pergi sendiri. Pada saat ini, 2 benteng lainnya berada dalam bahaya yang lebih besar dari kota ini, sehingga kalian berdua perlu bergegas untuk membantu. Kata-kata Jian Chen mengejutkan seluruh meja dalam keheningan. Agar dia bisa melawan 5 Surga Sein Master sendirian, pelindung kekaisaran ini harus benar-benar kuat. Untuk memiliki pelindung kekaisaran kerajaan Qin Huang secara pribadi datang untuk membantu kerajaan Gesun,
Semua orang sangat bahagia sehingga mereka merasa seolah-olah sedang bermimpi. Mendengar kata-katanya, Chao Keqin dan Don Ye Junbai tidak berbicara lagi dan turun untuk memulihkan luka mereka. Setelah itu, Jian Chen meninggalkan penginapan dan terbang ke arah benteng. Pada saat ini, 5 surga Saint Master dari kerajaan naga tersembunyi telah terluka, artinya membunuh mereka akan menjadi tugas yang mudah. Chapter 415. Pertempuran tengah malam. Itu adalah malam yang sangat gelap. Orang tidak akan bisa melihat tangan mereka bahkan jika mereka melihatnya dengan benar. Awan gelap benar-benar menyembunyikan bulan dan menjerumuskan bumi ke dunia kegelapan. Tidak ada sinar bulan yang terlihat. Pertarungan di bawah ini sangat sengit. Tidak peduli di mana orang melihat, semua orang akan bisa melihat lautan obor saat kerajaan Gesun dan kerajaan naga tersembunyi berbenturan. Setiap detik orang lain jatuh, mengarah ke tanah yang diwarnai merah dengan darah dan tembok-tembok kota penuh dengan lubang. Sedikit lebih jauh, setumpukan mayat bisa terlihat bertumpuk di atas satu sama lain seperti gunung. Bang, bang, bang. Meriam kristal ajaib yang dipasang di atas tembok kota terus berbunyi, mengirimkan semburan kekuatan magis dengan setiap ledakan. Setiap tembakan berdampak pada sekelompok tentara yang padat, menewaskan puluhan dengan masing-masing. Beberapa tentara musuh kehilangan anggota tubuh mereka atau menjadi hanya arang, meninggalkan mereka semua dalam kesakitan atau kematian. Kerajaan naga tersembunyi dan kerajaan Gesun telah bertarung sepanjang hari sekarang. Kedua belah pihak telah kehilangan jumlah bencana. Total hingga lebih dari 200.000 tentara hilang dalam pertempuran ini saja. Biaya, membunuh. Deru para prajurit dapat terus terdengar saat gelombang 10.000 tentara dari kerajaan naga tersembunyi menabrak tembok. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Baut yang tak terhitung jumlahnya mulai terbang di udara dan menabrak tentara musuh satu demi satu. Kekuatan menusuk mereka terlalu kuat, dan mereka mampu menembus beberapa prajurit sekaligus. Dengan tangisan besar, tentara jatuh ke tanah berbondong-bondong. Tapi busur panah hanya bisa menembakkan beberapa rentetan lagi sebelum berakhir. Setelah pertempuran yang panjang dan intensif, kerajaan Gesun telah menggunakan semua baut dan inti monster mereka untuk meriam kristal ajaib mereka. Baut yang mereka tembak sekarang diciptakan dari para pengrajin dan pandai besi sepanjang perang. Ini berarti bahwa mereka hanya bisa menembak beberapa rentetan sebelum mereka kehabisan lagi. Tiba-tiba, ledakan terdengar dari sisi lain tembok kota sebelum bagian dinding tiba-tiba runtuh. Dinding itu runtuh mengubur tentara yang tak terhitung jumlahnya di bawah puing-puing dan lubang sekarang terbuka. Bang! Ledakan lain dapat terdengar saat ledakan lain dari kenon kristal ajaib ditembakkan langsung ke gerbang kota. Gerbang yang sudah agak cacat langsung meledak, menghancurkan beberapa tentara tepat di belakang mereka. Deru keras tentara terdengar di udara ketika tentara kerajaan naga tersembunyi mulai membanjiri gerbang, menuju kota yang rusak. Segera mengumpulkan pasukan tentara untuk melindungi gerbang kota. Para prajurit kerajaan Gesun mencoba untuk menangkis penjajah sehingga mereka tidak bisa mendapatkan akses ke kota. Dalam sekejap, pertempuran lain pecah dengan garda depan kedua belah pihak menebas dan menikam satu sama lain dengan sengit. Pada saat itu, cahaya biru samar melesat ke depan sebelum berhenti beberapa meter di atas tembok kota. Begitu cahaya muncul, aura besar dan kuat mulai menutupi seluruh area. Dihadapkan dengan begitu banyak kekuatan, ruang di sekitar cahaya mulai berubah. Hampir seolah-olah udara dikeluarkan dari atmosfer. Para prajurit yang berperang di bawah mulai merasa seolah-olah ada batu besar yang diletakkan di atas dada mereka, sehingga sulit bagi mereka untuk bernapas. Kekuatan yang dilepaskan oleh surga Sein Guru akan sulit bagi Guru Sein Bumi untuk dapat bertahan. Prajurit ini hanya warga sipil biasa, jadi ketika aura tiba-tiba muncul, kedua belah pihak dibawa ke gencatan senjata sementara. Bahkan tidak dapat melihat ke atas,
wajah mereka mulai memerah karena usaha mencoba bergerak. Jian Chen melayang di udara sebelum menatap langit. Suara siulan yang keras bisa terdengar di seluruh area. Tiba-tiba, awan menipis seolah-olah telah dihempaskan dari suara, mengungkapkan banyak bintang yang tersembunyi di belakang mereka. Para prajurit di bawah juga terpengaruh. Suara gemuruh yang keras menggetarkan gendang telinga mereka, membuat mereka berdering lama setelah itu. Surga Saint Master of the Hidden Dragon Kingdom, keluar untuk mati. Jian Chen bergemuruh, membungkus dirinya dengan elemen angin, ia terbang melintasi langit seperti bintang jatuh biru ke arah barak musuh. Seolah menanggapi tantangan Jian Chen, 5 riak besar kekuatan meledak di udara sebelum bertabrakan dengan Jian Chen. Pada saat berikutnya, 5 sosok mulai melayang di udara. Kembali di kota, Donnie Junbai dan Cao Keqin yang masih memulihkan diri keduanya mendarat di atas dinding dengan mata mereka berkilau karena kilat. Mata mereka tampak mampu menerangi kegelapan dan memungkinkan mereka untuk melihat kemanapun mereka memandang dengan sangat jelas. Bahkan Tian Xing yang terluka parah tidak dapat duduk dan bertemu mereka di tembok kota. Mereka bertiga benar-benar penasaran untuk melihat seberapa kuat pelindung kekaisaran agar dia bisa membunuh 5 surga Saint Master sendiri. Selain ketiga orang itu, para jenderal kerajaan Gesun juga berkumpul, berkonsentrasi penuh pada pertempuran yang belum akan datang. Sosok Jian Chen seperti panah yang telah ditembakkan ke arah 5 Heaven Saint Master yang masuk dengan sejumlah besar niat membunuh. HMPH, kamu mengatakan kata-kata seperti itu, tapi kamu bahkan belum pernah mengukur dirimu kepada kami. Suara nyaring bisa didengar sebagai surga Saint guru dari kerajaan naga tersembunyi memanggil dengan jijik. Tanpa kata lain, mata Jian Chen memperoleh cahaya yang menggetarkan bagi mereka saat dia terus menembak ke arah 5 surga Saint Master. Cahaya biru dan ungu pedang Qi bisa dilihat dari jari-jarinya, dan niat membunuh bocor dari seluruh tubuhnya. Dalam sekejap, dia mulai membentuk energi asal dengan niat tunggal untuk membunuh surga Saint Master sesegera mungkin. Karena kamu datang ke sini untuk mati, izinkan aku untuk melakukan kamu kehormatan. Seorang guru surga berbicara ketika dia menuduhnya dengan Saint Weapon-nya sendiri. Di bawah mereka, banyak prajurit telah melupakan musuh di depan mereka. Sebaliknya, masing-masing dari mereka memandang ke atas ke langit untuk menyaksikan pertempuran sengit di atas kepala. Para prajurit ini merasakan kekuatan atraktif yang tidak dapat dipungkiri terhadap surga Saint Master. Karena masing-masing dari mereka tahu dalam pertarungan berisiko tinggi, pihak manapun yang menang akan berdampak langsung pada hasil dari keseluruhan pertempuran ini. 3 pria dengan cepat bertemu di udara ketika 2 Heaven Saint Master menebas Jian Chen dengan Saint Weapons mereka tanpa ampun. Pedang energi asal yang ada di tangan Jian Chen dengan cepat melesat ke depan, berbenturan dengan 2 senjata Saint lainnya. Setelah kontak, ledakan besar bisa terdengar ketika Saint Force terbang dari 2 Heaven Saint Master dan menutupi ketiga pria di dalam gelombang kejut. 2 surga Saint Master dari kerajaan naga tersembunyi secara alami tidak menyadari energi asal roh pedang. Jadi ketika kedua belah pihak melakukan kontak, surga Saint Master segera menemukan diri mereka bingung dan senjata Saint mereka mendapatkan celah bergerigi baru. Karena ini, mereka juga merasa diri mereka terluka. Dengan ekspresi kaget, mulut mereka mulai berdarah-darah. Mengambil keuntungan dari keterkejutan mereka, tangan Jian Chen maju sekali lagi. Energi asal melesat melalui malam gelap sekali lagi, menangkap salah satu dari 2 surga Saint Master lengah. Pada saat berikutnya, kepalanya terputus dan jiwanya langsung dikalahkan oleh Jian Chen. Pada saat ini, guru Saint surga lainnya mendapatkan kembali posisinya tepat pada waktunya untuk melihat kawannya mati tepat di sampingnya. Ketakutan, dia menyerah untuk melawan Jian Chen dan mencoba untuk terbang kembali ke 3 surga Saint Master lainnya. Semuanya maju. Hati-hati dengan Saint Weapon-nya dan pastikan milikmu tidak menyentuhnya. Saat berteriak minta tolong, 3 surga Saint Master lainnya yang awalnya hanya ingin menonton terkejut.
Tetapi tanpa ragu-ragu, mereka langsung melompat ke medan dan mulai melawan Jian Chen sebagai tim 4. Dengan 4 surga Saint Master menentangnya, Jian Chen terus melambaikan energi asal membuat pedang di sekitar. Pedang ki biru dan ungu terus bersinar terang di langit malam, menari bersama dengan energi asal. 4 surga Saint Master sekarang telah berhati-hati tentang menyeberang pedang dengan Jian Chen. Dengan demikian, serangan mereka menghindari senjata Jian Chen, selalu memastikan untuk menghindarinya, akhirnya membawa mereka ke keadaan jengkel. Keterampilan pertempuran tingkat lanjut bumi, pembantaian Gale. Sebuah suara ledakan terdengar sebagai surga Saint Master mulai menggunakan keterampilan pertempurannya. Angin di udara mulai mengambil dengan cepat sebelum menyelimuti Jian Chen dalam badai besar. Dalam angin topan, bilah angin yang cerah muncul sebelum memotong di Jian Chen dari setiap sudut. Melihat Jian Chen yang terbatas, 3 surga Saint Master lainnya dengan cepat mulai menggunakan keterampilan pertempuran mereka juga. Skill pertempuran tingkat lanjut bumi, Abyssal Sword. Rahasia ketiga pengendalian air untuk penciptaan es. Bentuk kelima pedang berat, Void Splitter. Dengan 4 teriakan, 4 surga Saint Master akhirnya menggunakan keterampilan pertempuran tingkat bumi mereka dalam upaya untuk mengunci Jian Chen di tempat dengan tekanan mereka. Dengan mendengus, mata Jian Chen mulai bersinar saat ia mulai mengendalikan angin di sekitarnya. Dengan pikirannya yang lebih kuat, dia mampu menjinakkan angin besar dan menembakkan energi asal pedang langsung ke 3 keterampilan pertempuran lainnya. Bang! Setelah ledakan keras, riak energi menghanyutkan area dengan kekuatan destruktif yang jauh lebih kuat daripada angin kencang. Tidak ada kekuatan yang bisa menghentikannya, dan para prajurit di bawahnya sangat terpengaruh. Banyak dari barak kerajaan naga tersembunyi rusak. Lindungi tembok kota. Donnie Junbai berteriak sebelum dia dan Cao Keqin mengaktifkan penghalang Saint Force yang muncul di atas tembok kota. Sekarang kota kelas 1 telah berkali-kali dilanda gelombang energi dan benda-benda merusak lainnya. Dengan begitu banyak orang di dalamnya, jika itu runtuh, korbannya akan mengerikan. Chapter 416. Membunuh 5 surga Saint Master satu demi satu. Sama seperti Donnie Junbai dan Cao Keqin selesai menyebarkan Saint Force mereka untuk melindungi tembok kota, ada riak energi yang kuat yang menyebar di dinding dari dampak dari 4 keterampilan pertempuran surga Saint Guru. Dikombinasikan dengan fakta bahwa belum terlalu jauh, penghalang yang dipasang oleh keduanya mulai bergoyang, menyebabkan keduanya kesulitan mempertahankannya. Meskipun mereka berdua surga Saint Master tingkat tinggi, energi yang dibutuhkan untuk melindungi dinding itu terlalu banyak untuk mereka tangani. Jika Jian Chen telah bertarung melawan 4 lebih dekat dari mereka sekarang, bahkan Donnie Junbai dan Cao Keqin tidak akan bisa melindungi tembok kota. Dengan 5 pria yang bertarung di udara, tidak satu pun dari 5 yang mampu bertahan melawan gelombang kejut energi. Masing-masing dari mereka terus terbang kembali karena ledakan itu, tetapi ledakan itu sendiri tidak berbahaya bagi mereka. Karena masing-masing dari mereka terbang di udara tanpa dukungan, sulit untuk mempertahankan pijakan yang stabil. 4 surga Saint Master terbang kembali dengan darah keluar dari mulut mereka. Dengan wajah pucat dan luka berat, masing-masing dari mereka menatap senjata Saint mereka hanya untuk melihat bagian bergerigi dari bilah mereka dari mana energi asal Jian Chen telah menyerang. Kekuatan apa yang dia miliki untuk menjadi menakutkan ini? Hati-hati, apapun yang kamu tidak bisa membiarkan Saint weaponmu berhubungan dengan senjatanya sendiri. The Heaven Saint Master terus memanggil peringatan satu sama lain sambil mencoba menahan rasa takut mereka. Mata Jian Chen sudah berubah menjadi cahaya biru dan ungu dalam warna. Mata kirinya bersinar dengan ungu sementara mata kanannya bersinar dengan biru. Pemandangan ini membuatnya tampak seperti hantu yang tidak memiliki mata manusia biasa. Tanpa diduga, semua baut dan puing berdarah di tanah mulai melayang dengan kekuatan aneh. Mengambang,
mereka mulai bersinar biru dan ungu dalam warna. Seperti ngengat ke api, mereka langsung menembak ke arah surga Sein Master Naga tersembunyi seperti sambaran petir. Masih benar-benar mabuk dengan bagian-bagian yang rusak dari Sein Weapons mereka, Heaven Sein Master bahkan tidak menyadari apa yang terjadi di bawah mereka. Terperangkap lengah, tubuh mereka penuh lubang, menyebabkan mereka mengeluarkan banyak darah. Setelah didera kesakitan seperti itu, masing-masing dari 4 surga Sein Master menjerit kaget dan melihat ke bawah hanya untuk kaget pada hal-hal yang datang pada mereka. Hancurkan semuanya, ada apa ini? Salah satu dari mereka hanya bisa mengutuk dengan keras. Tanpa ragu-ragu, dia terbang ke udara dan mulai memutar Sein Force di sekitar tubuhnya sebagai cara untuk melindungi tubuhnya dari benda-benda terbang di bawah. Ketika baut dan pecahan batu bersentuhan dengan penutup pelindung, itu hanya berhasil mengguncang sejenak sebelum penutup mulai retak. Pada tahap ini, Sein Force hanya berhasil memperlambat kemajuan baut dan batu. Earth Armor. Bumi dikaitkan. Penatua meraung ketika dia mulai mengumpulkan semua elemen bumi dalam dunia di sekitar tubuhnya untuk membentuk baju besi yang kokoh. Karena itu terbuat dari elemen bumi paling kokoh, sifat pertahanannya sangat kuat dan bisa menahan serangan yang datang padanya. Tangan kiri Jian Chen menyebar terbuka di udara, menyebabkan 3 baut tebal melayang di sampingnya sejenak. Pedang ki biru dan ungu mulai membungkus 3 bahkan lebih sebelum berputar ke arah Penatua pelindung bumi dengan kecepatan lebih cepat dari sebelumnya. Telinga si tua mulai berkedut ketika dia menemukan sumber dan buru-buru pindah untuk melindungi dirinya dari 3 baut dengan Sein Weaponnya. Ding ding ding, 3 suara yang jernih bisa terdengar saat si Penatua menghabisi ketiga lambang itu. Namun, keganasan lambang cukup kuat untuk menyebabkan tubuh tua itu goyah dan terbang kembali. Pada saat yang sama, tangan kanan Jian Chen telah membentuk energi asal sekali lagi. Dengan kilatan cahaya, itu dengan cepat terbang ke arah kepala sesepuh tepat di antara alisnya. Pada jarak sedekat itu, si Penatua tidak bisa mengelak. Tanpa pilihan lain, dia hanya bisa menggunakan senjata sainnya sendiri untuk mencoba dan memblokir serangan. Kedua belah pihak bertabrakan satu sama lain ketika Sein Weapon si Penatua mendapatkan chip baru yang bergerigi dan dia kehilangan seteguk darah lagi. Dengan ini, kekuatan bertarungnya sangat terhambat. Mengambil keuntungan dari ini, Jian Chen menyerang sekali lagi dengan energi asal langsung melalui kepala sesepuh, memadamkan jiwanya langsung. Tangan kiri Jian Chen seperti kilat karena mengambil space ring tua itu dari tangannya. Kemudian kembali ke 3 lainnya, dia menebas mereka sekali lagi. Sekarang, energi originnya berfungsi untuk menggantikan bilah pedang angin ringan. Pet, seorang guru surgawi lain memisahkan kepalanya dari bahunya. Dia jatuh di udara tetapi tiba-tiba diselimuti gelembung udara dan terbang menjauh dari daerah itu. Bentuk kelima pedang berat, Void Splitter. Rahasia ketiga pengendalian air, air untuk penciptaan es. 2 surga Sein Master yang tersisa menggunakan keterampilan pertempuran mereka sekali lagi dengan harapan membunuh Jian Chen sehingga Heaven Sein Master yang dipenggal kepala dapat melarikan diri dan memulihkan diri nanti. Jian Chen mencibir dengan jijik sebelum memancarkan pedang energi originnya. Menghalangi kedua serangan itu, dia membiarkan baut lain menembak lurus ke arah Sein yang melarikan diri. Dengan tembakan menembus ruang di antara kedua alisnya, lelaki itu menghancurkan jiwanya, menyebabkannya mati sepenuhnya. Bang! Gelombang energi lain meledak keluar saat energi origin hancur melawan 2 keterampilan pertempuran lainnya. Menelan ketiga pria itu, Sein Force terus menyebar lebih jauh. Mata Jian Chen berkedip sekali lagi saat dia terus mengendalikan beberapa baut, menembakkannya ke 2 Heaven Sein Master yang tersisa. Pada saat yang sama, Jian Chen mulai bersinar dengan cahaya biru saat elemen angin mengelilingi tubuhnya. Terbang langsung dari gelombang kejut energi, dia terbang menuju 2 Heaven Sein Master dan memotong kepala mereka sementara mereka terganggu dengan baut. Pada saat berikutnya, dia menghancurkan roh mereka dengan tusukan di kepala mereka.
5 surga Saint Master dari kerajaan naga tersembunyi telah sepenuhnya dimusnahkan. Kembali ke kota kerajaan Gesun. Donyi Junbai, Chao Keqin dan Tian Xing benar-benar kagum. Masing-masing melihat Jian Chen yang melayang tanpa berkata apa-apa. Setelah beberapa saat, Tian Xing menghela nafas saat dia bergumam, pelindung kerajaan Qin Huang benar-benar kuat. Saya tidak akan pernah membayangkan bahwa dalam waktu sesingkat itu, 5 dari surga Saint Master dari kerajaan naga tersembunyi akan terbunuh. Dengan kekuatan seperti ini, maka bahkan siklus ke-6 surga Saint Guru tidak akan menimbulkan tantangan baginya. Mendengar ini, Donyi Junbai dan Chao Keqin menghela nafas juga, tak satu pun dari keduanya bisa percaya betapa kuatnya Jian Chen. Mereka sepenuhnya menyadari keadaan di belakangnya dan bahwa dia tidak setua yang semua orang pikirkan. Dia benar-benar seorang pemuda yang bahkan tidak mungkin dianggap lebih tua dari 30. Aku tidak pernah membayangkan bahwa kekuatan pelindung-pelindung akan melebihi antisipasi kita sebanyak itu. Bakatnya benar-benar sesuatu yang harus ditakuti. Chao Keqin berbicara dengan gemetar pada suaranya. Donyi Junbai menghela nafas dan dia berbicara dengan suara pelan kepada Chao Keqin untuk mendengar. Pelindung kekaisaran mampu menjadi surga Saint Guru di usia yang begitu muda, itu saja sudah cukup membuat kami takjub. Tetapi saya tidak pernah mengantisipasi bahwa dia akan dapat membunuh 5 surga Saint Master dengan begitu cepat. Mungkin dalam beberapa waktu, pelindung kekaisaran akan menjadi penguasa Saint sejati. Siapa yang tahu metode apa yang dia gunakan untuk berkultivasi? Saat menyebutkan Saint Ruler, Donyi Junbai memiliki ekspresi iri di wajahnya. Jian Chen terus melayang di udara tengah malam, melambaikan tangannya, beberapa space rings mulai melayang padanya sebelum dia mengambilnya. Mengumpulkan mereka, Jian Chen mulai mengulurkan kemahahadirannya sebelum menemukan komandan yang bertanggung jawab atas pasukan kerajaan naga tersembunyi. Chapter 417. Meninggalkan untuk timur. Membungkus dirinya dengan elemen angin, Jian Chen berubah menjadi sinar terang cahaya biru menuju ke arah komandan kerajaan naga tersembunyi. Setelah melihat Jian Chen terbang, para jenderal tentara langsung memucat ketika salah satu dari mereka berteriak, "Sial, dia menuju komandan. Lindungi komandan, lari, komandan." Ketika beberapa jenderal berteriak dalam peringatan, seorang lelaki berbaju besi, yang tampak berusia sekitar 60 tahun, mulai melarikan diri dengan beberapa lelaki lain yang melindunginya. Tentara di sekitarnya mulai mengingat di mana mereka berada. Meskipun 5 surga Saint Master terbunuh dan moral mereka terpukul, mereka masih cukup kuat untuk melawan dan melindungi mundur komandan. Melihat reaksi tergesa-gesa dari pasukan musuh, Jian Chen hanya bisa mendengus dengan jijik. Para jenderal itu hanya para Master Saint bumi yang kuat, tidak mungkin mereka bisa melindungi komandan pasukan seperti itu. Dalam sekejap ia terlalu dekat. Dengan jarinya, pedang Qi mulai menonjol keluar sebelum langsung membunuh semua Earth Saint Master di sekitar. Tanpa penyesalan, Jian Chen mengambil keuntungan dari kekacauan untuk meraih bahu komandan dan membawanya kembali ke kota yang menampung tentara kerajaan Gesun tepat di depan mata semua orang yang terkejut. Meskipun ada banyak jenderal guru Saint bumi, mereka bukan tandingan Master Surga Saint. Mereka hanya bisa menyaksikan komandan mereka dibawa pergi dengan tatapan tajam. Ketika Jian Chen menjatuhkan komandan ke tembok kota, para prajurit kerajaan Gesun semua mengeluarkan teriakan perang yang menang. Banyak dari mereka mulai menangis dengan air mata. Perbedaan antara kedua pasukan dalam hal jumlah dan jumlah ahli sudah terlalu luas. Dengan demikian, tentara kerajaan Gesun merasa ditekan oleh kerajaan naga tersembunyi dan hanya bisa mengandalkan medan untuk dukungan. Pada awalnya, semua orang mengira bahwa kerajaan Gesun akan kalah, menyebabkan banyak prajurit jatuh dalam keputusasaan. Apa yang tidak bisa dibayangkan oleh siapapun adalah kenyataan bahwa dalam waktu sesingkat itu, ombak akan berubah hampir seketika.
5 surga Saint Master dari kerajaan naga tersembunyi telah terbunuh dan komandan tentara telah ditangkap. Ini adalah kegembiraan yang tidak bisa ditahan oleh setiap prajurit dari kerajaan Gesun. Adapun para prajurit kerajaan naga tersembunyi, mereka telah jatuh ke dalam kekacauan dan menjadi tidak termotivasi. The Heaven Saint Master adalah ahli yang luar biasa kuat dan merupakan dukungan moral mereka. Dengan dukungan moral yang hilang, mereka tidak lagi ganas dan tidak takut mati. Bahkan para jenderal mereka terpana dan kaget. Kematian kelima surga Saint Master itu merupakan pukulan luar biasa besar bagi kerajaan mereka. Dikombinasikan dengan fakta bahwa komandan mereka telah pergi, situasi ini telah berubah dari badai salju sederhana menjadi badai salju dengan badai es di atasnya. Di atas tembok kota yang rusak, banyak perwira militer berpangkat tinggi mulai memberi selamat kepada Jian Chen dengan suara keras dan gembira. Meskipun Jian Chen tampak berusia sekitar 20 tahun, tidak ada satupun dari mereka yang mengira dia benar-benar semuda itu dan percaya bahwa dia sebenarnya berusia beberapa ratus tahun. Meskipun ditangkap oleh Jian Chen, komandan kerajaan naga tersembunyi sama sekali tidak takut. Menatap marah pada Jian Chen, dia berbicara, Imperial Protector, untuk kerajaan mana Anda menjadi pelindung kekaisaran? Karena kamu memasukkan hidungmu ke dalam urusan dari 4 kerajaan gabungan kami, apakah kamu tidak takut bahwa kami akan menghancurkan kerajaan yang berafiliasi denganmu, merasakan kebencian yang tak terpadamkan untuk Jian Chen? Mendengar ini, semua orang dari kerajaan Gesun hanya bisa tertawa terbahak-bahak pada komandan. Dibandingkan dengan kerajaan Qin Huang yang merupakan salah satu dari 8 kekuatan besar, keempat kerajaan yang bersekutu tidak lebih dari sepotong tahu yang bahkan tidak akan bertahan untuk satu pukulan. Komandan di sana hati-hati. Bicaralah dengan pelindung kerajaan yang terhormat dengan suara Anda yang paling terhormat. Jika tidak, Anda berisiko murka kerajaan Qin Huang atas kerajaan Anda. Seorang jenderal tertawa. Mendengar ini, komandan kerajaan naga tersembunyi langsung menjadi ketakutan. Kerajaan Qin Huang? Jangan bilang kau berbicara tentang salah satu dari 8 kekuatan besar, kerajaan Qin Huang itu. Benar, jenderal berbicara dengan mengejek dan bangga. Untuk bisa mendapatkan dukungan kerajaan Qin Huang adalah sesuatu yang bisa dikatakan kerajaan Gesun adalah hal yang baik. Sang komandan mencibir tidak percaya. Jangan berpikir kamu bisa membuatku takut. Saya tahu semua tentang kerajaan Gesun Anda. Hanya bagaimana mungkin bagi kerajaan Gesun Anda untuk menarik persahabatan kerajaan yang begitu kuat seperti kerajaan Qin Huang? HMPH, dengan naif berpikir bahwa aku akan takut dengan kebohongan yang jelas. Apakah Anda menganggap saya, si Yunfei, untuk menjadi anak berusia 3 tahun? Marah. Jenderal kerajaan Gesun segera membungkuk kepada Jian Chen, tentara musuh yang terkuat semuanya telah terbunuh. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya, tuanku? Para jenderal lainnya tidak berani berlengah-lengah di belakang dan menerima busur hormat kepada Jian Chen. Menyerahkan komandan kerajaan naga tersembunyi kepada para jenderal, Jian Chen berbalik ke Donyi Junbai dan Cao Keqin. Kalian berdua bergegas dan beristirahat lalu menuju ke benteng selatan. Segera, Donyi Junbai dan Cao Keqin langsung menjawab. Pendapat mereka tentang Jian Chen telah berubah secara drastis hingga titik penghormatan. Apapun yang terjadi selanjutnya adalah di bawah keprihatinan Jian Chen. Dia telah melakukan apa yang perlu dilakukan, sisanya harus diurus oleh para jenderal kerajaan Gesun. Kembali ke penginapan untuk beristirahat sekarang, ia memblokir pintu sehingga tidak ada petugas atau kepala yang berusaha mengenalnya bisa masuk. Pada malam yang sama, tembok kota berdering dengan suara berisik ketika para jenderal terus menggunakan kata-kata untuk mengintimidasi pasukan kerajaan naga tersembunyi dan memanggil mundur mereka. Petugas peringkat tertinggi dari kerajaan naga tersembunyi telah ditangkap oleh kerajaan Gesun, membuat banyak tentara dari pihak musuh kesal. Kematian 5 surga Saint Master mereka dan penangkapan komandan mereka adalah sesuatu yang menyebabkan moral tentara Hidden Dragon Kingdom mencapai titik terendah.
Kekuatan pertempuran mereka memudar yang memaksa para jenderal untuk membahas rencana aksi mereka. Mereka deliberate sejenak sebelum akhirnya menandakan mundur penuh. Mereka tahu bahwa karena mereka tidak memiliki surga Saint Master lagi, dalam hal kerajaan Gesun menggunakan surga Saint Master mereka untuk melawan tentara, tidak akan ada yang menghentikan mereka. Pada akhirnya, semua yang akan mereka lakukan adalah berbaris menuju kematian mereka. Kedatangan Jian Chen menumpulkan bahaya yang dihadapi kerajaan Gesun untuk saat ini. Prestasi ini menyebabkan banyak jenderal merasa hormat sepenuhnya. Mereka ingin bersulang dengannya, tetapi dia menolak. Dengan bahaya yang hilang untuk sementara waktu, para prajurit kerajaan Gesun mulai merawat luka-luka mereka untuk sementara waktu. Banyak pengrajin dan pandai besi terus memperbaiki kerusakan di sekitar dinding sehingga mereka dapat melindungi diri dari invasi berikutnya. Menjelang sore hari kedua, Cao Keqin dan Donye Junbai telah sepenuhnya disembuhkan oleh 10 surga Saint Master yang merawat mereka. Dengan luka mereka sepenuhnya sembuh, mereka segera mengikuti perintah Jian Chen untuk terbang ke benteng selatan. Itu sangat tenang sesudahnya. Jian Chen tinggal selama 2 hari lagi sehingga luka Tian Xing akan sembuh sepenuhnya sebelum dia pergi ke benteng timur. The Hidden Dragon Kingdom memiliki 9 Heaven Saint Master. 4 dari mereka telah terbunuh di benteng utara dan 5 lainnya di benteng ini. Ini berarti bahwa kerajaan naga tersembunyi tidak memiliki cadangan surga Saint Master. Dengan Tian Xing sebagai satu-satunya surga Saint Guru yang tersisa, tidak ada ancaman bagi kerajaan Gesun saat ini. Jarak antara benteng timur dan barat sangat luas dan pada dasarnya adalah seluruh panjang kerajaan Gesun itu sendiri. Dengan begitu banyak kilometer di antaranya, akan butuh Jian Chen 6 hingga 8 jam sebelum dia tiba di tujuannya. Benteng timur telah diserang oleh kerajaan Angin Biru. Mengejar orang-orang yang tersesat di kerajaan Gesun, kerajaan Angin Biru telah merambah dalam-dalam di wilayah kerajaan Gesun. Setelah terbang selama 4 jam, Jian Chen berhenti sekitar 3.000 km jauhnya dari benteng timur. Itu karena tidak terlalu jauh darinya di sebuah kota raksasa. Selusin Heaven Saint Master saat ini bertarung dengan intens dengan suara yang mengguncang langit itu sendiri. Mata Jian Chen terus menatap dalam pada para pejuang sehingga dia bisa membuat para pejuang. Pada saat berikutnya, matanya menyipit dalam dingin. Secara total, ada 15 pria berkelahi. Itu 11 orang melawan 4. Di antara 4, Jian Chen mengenali 2 dari mereka, Hafir dari Akademi Kargat dan Xiao Han penasihat kekaisaran. 2 lainnya dia tidak tahu, tetapi mereka harus dari kerajaan Gesun. Perbedaan antara kedua belah pihak sangat besar. 3 pejuang kerajaan Gesun terluka parah dan berdarah, meninggalkan Xiao Han untuk bertarung dengan 5 orang sendirian. Dengan demikian, luka-lukanya adalah yang paling parah dari mereka berempat. Lubang tunggal bisa dilihat di dadanya dengan darah mengalir bebas darinya. Pada pemandangan ini, mata Jian Chen membeku saat niat membunuh mulai terpancar dari tubuhnya sebelum ia terbang menuju pertarungan. Pada saat yang sama, beberapa batu mulai melayang dari selusin orang yang bertarung. Bersinar terang dengan cahaya biru dan ungu, mereka terbang di 11 Heaven Saint Master dan memberi 4 pria yang tersisa tekanan lebih sedikit untuk berurusan dengan Imperial Protector. Xiao Han berteriak lega. Chapter 418. Menyelinap menyerang. Melihat ekspresi terkejut di wajah Xiao Tian, kelompok dari Blue Wind Kingdom segera tahu bahwa Jian Chen terkait dengan kerajaan Gesun. Namun, ekspresi mereka tidak berubah terlalu banyak karena mereka tahu bahwa perbedaan antara kedua belah pihak terlalu besar bagi satu orang untuk membuat banyak perbedaan. Tetapi orang-orang kerajaan Gesun semuanya gembira. Menjadi pelindung kekaisaran kerajaan Qin Huang pasti berarti bahwa orang itu memiliki kekuatan yang luar biasa. Mungkin cukup baginya untuk mengalahkan sisanya sendirian. Pasir dan batu di udara terus terbang di surga Saint Master dari Blue Wind Kingdom, banyak yang meremehkan surga Saint Master yang sama.
Mengabaikan mereka, mereka hanya mengizinkan Kafan Sein Force untuk menutupi tubuh mereka untuk melindungi diri dari mereka sebelum menyerang langsung pada kedatangan terbaru dengan tatapan tanpa ampun. Tiba-tiba, pasir yang bergerak ke arah mereka langsung menembus Sein Force mereka dan melubangi setiap tubuh mereka yang penuh lubang. Kelompok Heaven Sein Master dari Blue Wind Kingdom langsung terkejut. Mereka dengan cepat melemparkan penghalang Sein Force lain untuk melindungi tubuh mereka. Mereka kemudian mendorong keluar pasir, dan tidak lagi ceroboh dengan pasir yang menyerang udara. Mereka berusaha melindungi tubuh mereka dari serangan yang meluas, tetapi masih kesulitan mempertahankannya. Kekuatan Sein mereka terus-menerus goyah dari upaya untuk melakukannya dan tampak seolah-olah mereka dalam bahaya pada saat tertentu. Pada saat yang sama, sejumlah besar tekanan memenuhi udara sebelum berubah menjadi sinar api yang cerah yang berkumpul dan melilit kepala Xiao Tian. Itu adalah skill pertempuran surga tingkat. Cepat, jangan biarkan dia menggunakannya. Keterampilan pertempuran surga tingkat, dia benar-benar memilikinya. Ke-11 Heaven Sein Master dengan cepat dikirim ke kekacauan ketika mereka melongo ke Xiao Tian. Mengetahui seberapa kuat keterampilan pertempuran surga tier, wajah tua mereka menjadi pucat dan segera mengabaikan Jian Chen sebagai lawan mereka. Mengabaikan pasir biru dan ungu yang menyerang mereka, mereka semua segera terbang ke Xiao Tian dalam upaya untuk membunuhnya sebelum dia bisa menggunakan keterampilan pertempurannya. Melihat 11 Heaven Sein Master datang menagih padanya, Xiao Tian mengeluarkan ejekan yang kejam. Dengan raungan rendah, tekanan di dunia langsung 3 kali lipat, mengunci semua orang di tempatnya sebelum melambaikan tangannya dengan keras. Sinar cahaya merah terang langsung melintas sekali sebelum pedang di tangan Xiao Tian meledak dengan cahaya berapi dan menyapu 11 Heaven Sein Master. Ada celah samar di langit yang bisa dilihat dari tempat pedang tertinggal di belakang. Ini adalah kekuatan skill pertempuran surga tier, begitu kuat sehingga bisa menembus batas dunia itu sendiri dan bisa mematahkan langit. Ke-11 surga Sein Master dengan putus asa mencoba menggunakan keterampilan pertempuran terkuat mereka sendiri. Namun, yang tertinggi mereka hanya keterampilan pertempuran tier bumi tingkat lanjut, jauh dari keterampilan pertempuran surga tier. Bang! Menyusul ledakan keras yang seolah-olah cakrawala itu sendiri telah meledak, gelombang kejut membunyikan telinga semua orang di sekitarnya. Untuk sesaat, semua orang tidak dapat mendengar apapun yang terjadi di sekitar mereka. Tak lama kemudian, sejumlah besar energi yang mampu menjatuhkan gunung meluncur ke dunia dengan kekuatan yang menakutkan. Dengan semua energi yang mengepul keluar, seluruh tanah di bawah mereka mulai retak menjadi serangkaian jaring laba-laba sebelum bumi ditekan lebih dalam, melipat ke dalam dirinya sendiri. Skill pertempuran tingkat surga Xiao Tian tidak memiliki peringkat rendah, dan dikombinasikan dengan kekuatan Sein Cycle Heaven Sein Masternya. Kekuatan totalnya berada pada volume yang sangat tinggi. Energi mengamuk bisa dilihat melebihi beberapa kilometer karena ratusan tentara dari Blue Wind Kingdom dihancurkan oleh energi tanpa ada peluang untuk bertahan hidup. Bahkan kota kelas 1 di belakang mereka mengambil sejumlah besar kerusakan. Beberapa bagian tembok kota runtuh, mengubur beberapa tentara di bawah puing-puing dan menyebabkan kerusakan luar biasa. Beberapa bangunan dan rumah di dalam kota terguling, membuat kota berantakan. Bahkan tubuh Jian Chen dikirim terbang kembali untuk beberapa kilometer sebelum dia bisa menstabilkan dirinya. Dia hanya bisa melihat kilatan api yang terang di depannya, tidak ada yang lain. Menyebarkan kemahahadirannya, Jian Chen mencatat dengan gembira bahwa api tidak mempengaruhi kemampuannya. Setelah menyebarkannya sejauh 15 km di sekitar kejatuhannya, dia dengan mudah melihat posisi semua orang. Berkat keterampilan bertarung, semua orang telah diimbangi dari posisi aslinya. Karena upaya kolaborasi dari 11 Heaven Sein Master, mereka tidak mati dari keterampilan pertempuran surga tier. Paling-paling, mereka terluka parah dan memiliki wajah pucat, tetapi tidak ada yang mengancam jiwa.
Mata Jian Chen menyala terang saat dia mulai mengendalikan elemen api untuk membentuk 3 panah terpisah yang terbuat dari api murni. Dengan suara siulan, mereka mulai melakukan perjalanan menuju 3 surga Sein Master terdekat. Saat panah terbang di udara, Jian Chen mengikuti dari belakang ke arah kelompok terdekat berikutnya. 3 surga Sein Master semuanya terluka parah dan tidak mengharapkan serangan apapun untuk datang langsung setelah keterampilan pertempuran itu. Tidak dapat menghindari serangan atau bahkan mendeteksinya, ketiga anak panah itu menghantam kepala mereka. Dengan ledakan-ledakan, kepala mereka meledak, membunuh mereka secara instan bersama dengan jiwa mereka. Melihat betapa mudahnya mereka terbunuh, bahkan Jian Chen berpikir bahwa akan lebih sulit untuk melakukannya. Namun, dia harus mengakui bahwa saat ini adalah waktu yang tepat untuk serangan diam-diam. Tidak mau ketinggalan kesempatan lain, dia membentuk 3 anak panah yang terbuat dari api sebelum menembak mereka untuk 3 Heaven Sein Master berikutnya. Semua surga Sein Master terluka parah dan kejatuhan dari keterampilan pertempuran masih belum stabil, masih menghambat penglihatan mereka. Kesadaran situasional mereka berada pada titik terendah bersama dengan kekuatan mereka. Jadi ketika Jian Chen melepaskan serangannya, mereka terbunuh tanpa masalah. Dalam satu saat, Jian Chen telah membunuh 6 Tuan Surga Sein tanpa pemberitahuan mereka. Namun, Jian Chen masih terus memanggil 3 panah lagi untuk menjatuhkan trio musuh berikutnya. Pada titik ini energi dari skill pertempuran telah mereda. Panah api Jian Chen tidak lagi kehadiran yang tidak terdeteksi dan segera menyala di radar semua orang. Seorang penatua yang lajang memperhatikan dan berteriak, "Hati-hati semuanya," sebelum membawa Sein Weapon untuk membela diri. Mendengar teriakan kaget, semua orang langsung berjaga-jaga. Tapi dari 3 orang yang ditargetkan oleh Jian Chen, hanya 2 dari mereka yang berhasil mengangkat Sein Weapons mereka tepat waktu sementara yang ketiga yang lebih lemah menyerah pada panah dan mati. Menggunakan kesempatan dari keterampilan pertempuran untuk menyerang, Jian Chen diam-diam membunuh 7 Heaven Sein Master dalam sekejap mata. Sejauh ini merupakan pukulan monumental bagi kerajaan angin biru yang hanya memiliki 4 surga Sein Master yang tersisa, yang semuanya telah terluka berat oleh Xiao Tian. Sosok Xiao Tian mulai goyah di udara sebelum dia menutup matanya dan mulai jatuh ke bawah. Karena luka serius dan penggunaan keterampilan pertempuran surga Tier, ia semua keluar dari Sein Force. Dikombinasikan dengan kehilangan darahnya, dia sudah hampir pingsan. Terkejut, Jian Chen mengabaikan beberapa Heaven Sein Master yang tersisa dan langsung terbang ke Xiao Tian. Blue Wind Kingdom hanya memiliki 4 orang terluka parah yang tersisa sementara sisi lain memiliki pemuda misterius dengan kekuatan aneh. Setelah hasil seperti itu, mereka tidak punya keinginan untuk tetap dan berjuang. Mengumpulkan energi terakhir mereka, keempat lelaki yang tersisa semuanya melarikan diri, langsung menghilang dari pandangan. Jian Chen hanya menatap mereka dengan dingin tanpa berusaha mengikuti mereka. Sebagai gantinya, dia terbang ke Xiao Tian dan segera mengeluarkan beberapa Radiant Spirit Pill dari Space Ring-nya dan memberinya makan. Pada saat ini, 3 surga Sein Master dari kerajaan Gesun semua terbang ke arah Jian Chen dengan penasaran. Meskipun mereka belum pernah bertemu Jian Chen sebelumnya, mereka telah mendengar apa yang disebut Xiao Tian sebagai dia. Untuk disebut pelindung kekaisaran oleh Xiao Tian dari kerajaan Qin Huang, itu tidak berarti status rendah. Di antara mereka bertiga, Hafir memiliki wajah kosong. Dia telah belajar tentang hubungan antara kerajaan Gesun dan kerajaan Qin Huang di Benteng Utara tentang bagaimana semua itu karena pelindung kekaisaran ini. Xiao Tian menyebut pemuda ini sebagai pelindung kekaisaran. Apakah dia benar-benar membantu kerajaan Gesun? Tetapi tidak peduli seberapa banyak Hafir memandang pemuda itu, dia tidak dapat membuat hubungan antara keduanya dan dengan demikian merasa sedikit bingung. Terlepas dari kebingungan yang sangat membebani pikirannya, Hafir hanya bisa berbicara, "Pelindung kekaisaran terhormat, saya mewakili kerajaan Gesun dengan sepenuh hati ketika saya berterima kasih atas bantuan Anda."
Apakah luka penatua Xiao Tian serius? Perlahan berdiri, Jian Chen memandang kepala sekolah Akademi Kargat dengan serangkaian perasaan campur aduk. Beberapa tahun yang lalu, kepala sekolah telah menjadi entitas yang nyaris tidak bisa ia jangkau dan hanya bisa berdiri untuk menatap. Tapi sekarang, sosok yang dia cari sekarang berbicara kepadanya dengan cara yang sangat sopan. Ini adalah perasaan yang Jian Chen tidak akan pernah terbiasa. Dia terluka cukup parah, tetapi tidak ada yang mengancam jiwa. Jian Chen berbicara, pelindung kekaisaran terhormat, mengapa tidak membawa penasihat kekaisaran Xiao Tian kembali ke kota? Kita akan meminta Radiant Saint Master terkuat mengobati lukanya. Hafir berbicara, Jian Chen mengangguk, itu akan terjadi. Chapter 419. Gangguan Kerajaan Qiangan. Setelah tumbukan antara skill pertempuran tingkat surga Xiao Tian dan 11 Heaven Saint Master, kota kelas 1 yang dikenal sebagai kota Benevolence mengalami keruntuhan dinding beberapa kilometer. Tidak hanya korban yang tinggi, tetapi jika mereka tidak menghabiskan beberapa bulan membangun kembali tembok, kota pasti akan hancur. Dalam pertempuran ini, 3 surga Saint Master dari kerajaan Gesun dan Xiao Tian semuanya terluka parah. Tetapi dibandingkan dengan hilangnya kerajaan Angin Biru, luka-luka kerajaan Gesun tidak penting. Dengan 7 surga Saint Master mati dan 4 lainnya melarikan diri dari kota, pasukan kerajaan Angin Biru tidak memiliki keinginan untuk tetap di belakang juga. Kehilangan itu sangat membebani moral mereka. Dan tanpa surga Saint Master untuk melindungi mereka, tentara tidak berani melanjutkan invasi. Kota Benevolence adalah kota kelas 1 dengan rumah penguasa kota berjarak 30 km dari pintu masuk kota. Komandan tentara yang membela tembok kota mengadopsi metode yang sama dari benteng barat dan mengubah penginapan terdekat menjadi ruang strategi sementara. Di dalam penginapan, Radiant Saint Master dari Gesun Kingdom dengan tergesa-gesa berusaha menyembuhkan 4 Heaven Saint Master yang terluka parah. Status Jian Chen sebagai pelindung kekaisaran adalah peringkat yang sangat tinggi. Oleh karena itu Jenderal memperlakukan Jian Chen dengan sangat baik bersama dengan komandan tentara. Setelah percakapan singkat dengan mereka, Jian Chen memahami situasi saat ini dari benteng timur. Kadang-kadang, dia bertanya tentang Kelancang Yang tetapi dengan kekecewaannya, bukannya datang ke benteng timur, mereka berada di benteng lain. Dengan demikian, upaya Jian Chen melihat keluarganya tidak membuahkan hasil sekali lagi. Pada saat ini, Jian Chen memiliki ekspresi serius di wajahnya. Jenderal Liu, berapa banyak surga Saint Master yang dimiliki kerajaan Angin Biru? Ada 11 surga Saint Master di benteng timur. Apakah itu berarti mereka mengirim setiap orang dari mereka untuk menyerang? Jenderal Liu adalah pejabat tingkat tertinggi dari benteng timur. Jenderal Liu menghela nafas sejenak sebelum mengungkapkan tatapan khawatir. Pelindung kekaisaran terhormat, ini adalah jawaban yang tidak saya miliki. Dari 11 surga Saint Master yang Anda lihat, 5 dari mereka berasal dari kerajaan Qiangan. Kerajaan Qiangan? Jian Chen menggeram dengan kilau yang berbahaya saat dia berbicara. Mungkinkah kerajaan Qiangan memutuskan untuk membuang nasib mereka ke perang ini? Jenderal Liu mengangguk dengan muram ke arah Jian Chen, itu mungkin benar. Meskipun kerajaan Qiangan tidak mengirim pasukan, 5 dari surga Saint Master yang Anda lihat hari ini memang dari kerajaan mereka. Dengan jawaban ini, Jian Chen terdiam beberapa saat dia mulai berpikir. Kadang-kadang, kilatan di matanya berkelap-kelip. Jenderal Liu, apakah Anda pikir Anda dapat memberitahu saya berapa banyak ahli yang dimiliki Qiangan dan Blue Wind Kingdom dan yang mana yang terbunuh hari ini? Suara Jian Chen anehnya monoton. Mengangguk, Jenderal Liu menjawab, pelindung kekaisaran terhormat, setelah memeriksa pakaian mereka, kami telah menentukan bahwa 3 di antaranya berasal dari kerajaan Qiangan sementara 4 sisanya berasal dari kerajaan Angin Biru. Blue Wind Kingdom seharusnya memiliki 8 Heaven Saint Master,
yang berarti secara teoritis ada 4 yang tersisa. Kerajaan Qiangan juga memiliki 8 surga Saint Master, yang berarti harus ada 5 yang tersisa. Jian Chen mengangguk ketika dia merenungkan, kamu tidak perlu khawatir tentang para Master Surga Saint itu. Saya akan merawat mereka, Jenderal Liu. Jika tidak ada yang tersisa untuk didiskusikan, silakan keluar terlebih dahulu. Tanpa sedikit pun kekecewaan di wajahnya, sang jenderal berdiri dari meja dan membungkuk pada Jian Chen. Ya, pelindung kerajaan yang terhormat. Jika pelindung kekaisaran membutuhkan sesuatu, harap hubungi Liu Mo. Dengan itu, Jenderal Liu berjalan keluar dari ruangan. Bang! Sama seperti Jenderal Liu yang hendak meninggalkan ruangan, pintu itu terbuka kembali sebelum jatuh dari engselnya. Pada saat berikutnya, blur putih meluncur ke ruangan dan ke dada Jian Chen. Untuk sesaat, Jian Chen tertegun, tapi senyum langka menyambut wajahnya saat dia mulai membelai sosok putih yang terkubur di dadanya. Sosok putih tiba-tiba yang muncul di ruangan itu adalah harimau putih yang hampir dilupakannya di tepi kerajaan Qiangan. Melihat bagaimana Jian Chen akrab dengan anak harimau putih, kemarahan awal yang ada di wajah umum Liu langsung menghilang. Dia telah melihat Xiao Tian membawa anaknya, jadi dia tidak terbiasa dengannya. Pelindung imperial terhormat, melihat bagaimana pintunya rusak, aku akan mengirim seseorang untuk memperbaikinya segera. Jenderal Liu berbicara sebelum meninggalkan ruangan. Meror. Anak harimau itu berlinang air mata saat menatap Jian Chen dengan ekspresi kesedihan. Kedua cakar tenggelam ke pakaian Jian Chen, membuat pakaian itu hampir tidak berguna. Kedua tindakan itu merupakan tanda ketidakpuasannya terhadap Jian Chen. Melanjutkan untuk membelai kepala anak harimau dengan penuh kasih sayang, Jian Chen mengucapkan kata maaf dengan lembut. Kemudian, seolah-olah untuk menghibur anaknya, dia mengeluarkan ginseng selama beberapa ribu tahun untuk dimakan. Anak harimau itu bingung sejenak sebelum menjadi cerah. Seolah lupa tentang ketidakbahagiaannya, ia melahap ginseng dengan mendengkur bahagia sebelum menguap ketika sudah habis. Dalam beberapa saat, itu tertidur di pangkuan Jian Chen. Melihat anak harimau dengan cara yang sangat lucu, Jian Chen tidak bisa menahan senyum. Baru sekarang dia menyadari betapa dalamnya anak harimau itu menyukainya. Dalam sekejap, 3 hari berlalu. Selama 3 hari, Jian Chen terus memberi makan harimau-harimau beberapa sumber daya surgawi dengan harapan bahwa harimau itu akan matang lebih cepat. Jian Chen tidak melupakan kata-kata Penatua Xiu dan mencoba mempercepat pertumbuhannya sesegera mungkin. Jian Chen tahu bahwa Penatua Xiu bukan orang yang kata-kata kosong. Mungkin dalam waktu dekat, pasti akan ada masalah bagi anak harimau. Setelah 3 hari, Xiao Tian dan 3 surga Saint Master lainnya sepenuhnya pulih dari luka-luka mereka. Setelah melihat Jian Chen, 3 surga Saint Master dari kerajaan Gesun secara alami memberinya rasa terima kasih yang tulus. Setelah 3 hari, Xiao Tian dan 3 surga Saint Master lainnya sepenuhnya pulih dari luka-luka mereka. Setelah melihat Jian Chen, 3 surga Saint Master dari kerajaan Gesun secara alami memberinya rasa terima kasih yang tulus. Imperial Protector, itu hal yang baik kamu datang pada saat kamu melakukannya. Kalau tidak, hidupku akan berakhir di sini. Xiao Tian tertawa tanpa rasa takut yang tersisa di suaranya. Xiao Tian, dalam situasi seperti itu, bahkan jika kamu tidak bisa mengalahkan musuhmu, aku memiliki keyakinan penuh bahwa kamu setidaknya akan dapat melarikan diri. Jian Chen tertawa. Menjadi penasihat kekaisaran kerajaan Qin Huang sama sekali berbeda dengan menjadi pelindung kekaisaran dari kerajaan biasa manapun. Mereka dipilih dengan cermat dan dunia di luar kerajaan lain. Hanya jika mereka melawan entitas yang memiliki kekuatan yang tidak dapat dipercaya, mereka akan mati dengan mudah. Jian Chen tahu bahwa Xiao Tian berusia beberapa ratus tahun dan adalah guru surga lingkaran kelima siklus. Bakatnya hanya bisa digambarkan sebagai menakutkan dan hampir mendekati menerobos ke wilayah Saint Ruler.
Jian Chen tidak percaya bahwa Xiao Tian tidak memiliki semacam kartu truf yang menyelamatkan jiwa karena tidak satupun Imperial Advisor akan mati semudah itu. Setelah berbicara dengan pria lain untuk sementara waktu, Jian Chen tiba di inti masalahnya. Sekarang, kerajaan Gesun telah diserang oleh kerajaan Qiangan juga. Dengan kedua pihak digabungkan, mereka memiliki 9 surga Saint Master yang merupakan masalah utama bagi kerajaan Gesun secara keseluruhan. Xiao Tian, pertahankan benteng timur selama beberapa hari ke depan jika mereka mencoba invasi lain. Pelindung Imperial terhormat, apakah kamu akan pergi? Xiao Tian berbicara dengan suara yang sedikit ragu. Jian Chen mengangguk, saya pribadi akan pergi ke kerajaan Qiangan. Sekarang mereka telah ikut campur dalam perang kita tidak bisa membiarkan mereka dengan mudah. Mata Jian Chen melotot dengan cahaya terang niat membunuh. Jika dia tidak dalam pertarungan ini, Chang Bai akan berada dalam bahaya. Chapter 420. Gangguan di penginapan, 1. Setelah mendengar rencana Jian Chen untuk pergi sendiri ke kerajaan Qiangan, 3 surga Saint Master dari kerajaan Gesun kagum. Mereka tidak mengerti situasi sama sekali. Dengan Jian Chen menjadi pelindung kekaisaran kerajaan Qin Huang, apa yang membuatnya begitu marah pada kerajaan Qiangan? Meskipun kerajaan Qiangan memang ikut campur dalam perang, ini bukan sesuatu yang bisa menjamin rencana Jian Chen saat ini. Meskipun merasa bingung, mereka tidak berani bertanya karena status Jian Chen dan hanya bisa menekan pertanyaan mereka. Pelindung kekaisaran terhormat, izinkan saya untuk pergi dengan Anda. Xiao Tian berbicara. Karena Jian Chen belum berada di ranah Saint Ruler, dia takut masalah mungkin akan terjadi pada Jian Chen. Jian Chen menggelengkan kepalanya. Tidak perlu, aku sendiri akan cukup. Xiao Tian, pastikan untuk melindungi kota ini dengan baik kalau Blue Wind Kingdom menyerang lagi. Xiao Tian mengungkapkan ekspresi tak berdaya di wajahnya pada tanggapan seperti itu. Maka pelindung kerajaan harus menjaga dirinya sendiri. Meskipun kerajaan Qiangan telah kehilangan beberapa pria, mereka masih memiliki banyak lagi. Dengan itu, Jian Chen meninggalkan kota Benevolence sendirian. Terbang 1000 meter ke udara, ia mulai terbang menuju kerajaan Qiangan. Melilit dadanya adalah anak harimau putih berukuran kucing. Awalnya, Jian Chen tidak berencana membawa anak harimau. Tetapi anak itu tidak bergerak ketika dia pergi sebelumnya. Karena itu dia tidak punya pilihan lain selain membawa anak itu. Dia memiliki keyakinan pada kekuatannya untuk melawan Heaven Saint Master dan juga percaya diri dalam melindungi anaknya pada saat yang sama. Dalam sekejap, hari berubah menjadi malam. Di dalam kota kelas 2 di kerajaan Qiangan, jalan-jalan yang sebelumnya ramai akhirnya mulai berkurang kepadatannya dan manusia. Di dekat gerbang kota, seorang perwira tinggi memandang matahari yang terbenam dan berbicara kepada orang-orang di bawahnya. Sudah waktunya, tutup gerbangnya. Segera, selusin pria mulai mendorong pintu gerbang tertutup. Satu saat, teriakan nyaring terdengar tepat di luar gerbang kota ketika sosok putih bisa terlihat melesat lewat. Pada saat berikutnya, seorang pemuda dengan seekor harimau putih terlihat memasuki kota sebelum gerbang ditutup. Para penjaga bahkan tidak peduli untuk menghentikan pemuda itu. Mereka menghabiskan sepanjang hari merawat pria dan binatang ajaib dari segala bentuk dan ukuran. Dengan demikian, mereka telah mendapatkan mata yang cerdas. Dan dari apa yang dapat mereka lihat, pemuda ini sangat kuat, setidaknya dia adalah seorang guru Saint Surga. Pemuda ini adalah Jian Chen. Itu sudah malam, dan Jian Chen tidak punya keinginan untuk memasuki kerajaan Qiangan larut malam. Karena itu, ia berencana untuk beristirahat di malam hari dan melanjutkan pagi-pagi sekali. Membawa anak harimau yang tenang, Jian Chen berjalan di sepanjang jalan yang sekarang dingin sambil mencari penginapan terbuka. Sebagian besar dari mereka telah dipenuhi hingga penuh dengan reservasi tanpa celah. Pada saat itu, Jian Chen memasuki penginapan yang terlihat lebih kecil, penjaga toko,
apakah ada kamar untuk malam itu? Ya. Berapa kamar yang diinginkan Sah? Segera, seorang pemuda berusia 20 tahun keluar dari belakang dengan senyum di wajahnya. Melihat penampilan pemuda itu, Jian Chen tampak sedikit terpana sesaat ketika wajah yang akrab melayang di benaknya. Namun dia dengan cepat menjernihkan pikirannya dari segala pikiran yang berkeliaran dan berkata, kamar terbaikmu sudah cukup. Bawa sepiring daging sapi panggang juga. Jian Chen melambaikan tangannya dan menyerahkan 1 koin emas kepada pemuda itu. Mengambil koin emas, pemuda itu tersenyum lebar padanya. Pelanggan yang terhormat, silakan duduk dan saya akan segera menyiapkan hidangan. Dengan itu, dia cepat-cepat berjalan ke bagian belakang penginapan. Melihat pemuda berjalan ke belakang penginapan, Jian Chen mulai berpikir sejenak sebelum duduk di meja di dekatnya. Pikirannya tidak bisa tidak memikirkan kembali penampilan Kendall dari masa lalunya. Pelanggan yang terhormat, makanan Anda telah tiba. Tidak terlalu lama kemudian, satu suara menyentak Jian Chen dari pikirannya saat pemuda yang sama membawa sepiring besar daging sapi panggang ke meja Jian Chen. Si anak mengeluarkan tangisan bahagia saat ia melompat ke atas meja dan mulai melahap makanan. Melihat tindakan harimau putih itu, Jian Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak tersenyum. Aku akan makan sepiring daging sapi panggang lagi. Tidak masalah, pelanggan terhormat. Pemuda itu tersenyum antusias sebelum berjalan kembali ke dapur. Jian Chen mulai melihat-lihat penginapan, memperhatikan betapa kecilnya itu. Hanya ada sekitar 20 meja yang dihiasi di sekitar penginapan, tetapi bersih dan berkilau dengan cahaya terang. Di meja lain, seorang wanita paruh baya yang kelihatannya penjaga toko memandang dengan saksama pada sempoanya ketika dia menghitung keuangan hari itu. Suara-suara sempoa bisa terdengar terus-menerus sementara pemuda laki-laki berdiri di tempat lain. Selain mereka bertiga, sepertinya tidak ada orang lain di sekitar. Pada saat ini, beberapa pria bertubuh kekar datang berjalan ke penginapan. Dengan suara yang nyaring, salah satu dari mereka berbicara, pemilik properti, sudah waktunya. Cepat dan serahkan apa yang Anda berutang. Mendengar suara pria itu, wanita itu menghitung keuangannya dengan sempoa menatap pria-pria itu dengan ekspresi malu. Untuk sementara, dia mengucapkan beberapa kata ragu sebelum mengeluarkan setumpuk koin perak. Tuan-tuan yang terhormat, bisnis bulan ini sangat kasar. Kita hampir tidak bisa mengatur biaya hidup kita dan bahkan tidak mampu membayar bantuan sewaan. Ini semua yang bisa kami berikan untuk bulan ini. Apa ini? 135 koin perak? Apakah Anda pikir kami sedang mencari makan? Kami tidak peduli dengan bisnis Anda. Anda berutang 3 koin emas sebulan kepada kami. Pria itu berteriak marah ketika dia bersiap untuk menimbulkan masalah. Tanpa pilihan lain, wanita itu mengeluarkan setumpuk koin perak tanpa daya. Total ada 300 koin perak. Menghitung koin untuk memastikan tidak ada kekurangan di tumpukan, orang-orang pergi tanpa masalah lebih lanjut. Ketika mereka pergi, pemuda itu berjalan keluar membawa sepiring daging sapi panggang. Ibu, apakah mereka datang untuk mengambil uang mereka lagi? Betul. Wanita paruh baya itu mendesah dengan ekspresi tak berdaya dan khawatir. Ibu, kita tidak bisa terus seperti ini. Kami hanya menghasilkan begitu banyak per bulan. Dengan biaya ini, kami bahkan tidak mampu hidup. Pemuda itu berbicara dengan marah. Wanita itu menghela nafas sekali lagi. Tidak ada pilihan lain. Kami tidak memiliki siapapun untuk membantu kami. Kemanapun kami pergi, itu akan tetap sama. Mendengar ini, kepala pemuda itu terjatuh dengan pasrah. Penjaga toko, mengapa mereka memungut bayaran? Mungkinkah semua toko di sini harus membayar pajak? Jian Chen tiba-tiba bertanya dari mejanya. Pemuda itu mulai mengelap salah satu meja dengan handuk sebelum mengangkat kepalanya untuk berbicara. Jelas ada biaya perlindungan. Setiap bulan mereka memaksa kami untuk membayar 3 koin emas. Bahkan toko kecil kami hanya dapat memperoleh beberapa koin emas sebulan. Tetapi dikombinasikan dengan pajak 5 koin emas kepada penguasa kota,
tidak banyak yang tersisa. Kita hanya bisa melakukan apa adanya. Apakah semua toko harus membayar pajak ini? Jian Chen terus bertanya. Sambil menggelengkan kepala, pemuda itu berkata, pajak dari penguasa kota adalah hal wajib bagi semua toko, tetapi orang-orang ini berasal dari kelompok tentara bayaran. Mereka telah membentuk kelompok mereka sendiri di dalam kota dan memiliki kelompok khusus untuk mengejar toko-toko itu tanpa dukungan kuat untuk meminta mereka membayar pajak perlindungan. Jian Chen terdiam sesaat. Dia tahu bahwa sesuatu seperti ini adalah peristiwa biasa, terutama di dunia di mana yang kuat memakan yang lemah. Mereka yang tidak memiliki kekuatan akan selalu diganggu oleh mereka yang memiliki kekuatan. Ini hanyalah hukum alam dunia. Penjaga toko, apakah ada kamar lagi untuk malam itu? Tiba-tiba, suara lain memanggil dari luar ketika seorang pemuda berjubah putih datang berjalan. Melihat pelanggan baru, pemuda itu dengan cepat datang untuk menyambutnya sambil tersenyum. Ya, pasti ada kamar. Berapa banyak kamar yang dibutuhkan pelanggan terhormat? Petik 2. Para pemuda lainnya di belakangnya mulai melihat-lihat tempat itu sebelum menyipitkan matanya dengan ketidakpuasan. Penginapan ini sangat kurang. Apakah tempat ini bahkan cocok untuk tuan muda? Kami datang ke sini terlambat. Semua penginapan sudah terisi penuh. Tempat ini harus dilakukan untuk saat ini. Orang lain berbicara. Bagaimana dengan ini? Penjaga toko, kita akan memesan seluruh penginapan. Buang semua orang yang tidak berhubungan itu. Seorang pemuda berbicara dengan arogan. Mendengar ini, pelayan dan penjaga toko terlihat malu pada wajah mereka. Bersihkan tenggorokannya, wanita itu berbicara. Pelanggan yang terhormat, penginapan kami memiliki banyak ruang dan harus cukup untuk kebutuhan Anda. Jangan ganggu kata-katamu. Aku menyuruhmu untuk melakukan apa yang aku minta. Atau kamu takut sekte Yangji kita tidak akan membayar? Pemuda berjubah putih itu berbicara dengan angkuh. Setelah mendengar nama sekte Yangji, wajah pemilik toko langsung jatuh. Tanpa pandangan lain, dia berjalan ke lantai 2 dan mulai menjelaskan situasinya kepada para tamu. Pada saat berikutnya, lantai 2 meledak menjadi hiruk-pikuk kemarahan dan kutukan. F*CK, inikah penginapanmu? Saya sudah membayar uang, bagaimana Anda bisa menipu saya seperti ini? Apakah Anda ingin toko Anda tutup? Aku dari kelompok Bloodsting Mercenary. Dari lantai 2, terdengar raungan. Tetapi pada saat berikutnya, suara itu langsung berubah. Apa? Sekte Yangji? Bagaimanapun, saya tidak mengatakan sepatah kata pun. Dengan itu, seorang pria kekar dengan cepat berjalan keluar dari penginapan. Setelah itu, sekelompok pria yang stabil dengan cepat berjalan keluar dari penginapan. Meskipun banyak dari mereka yang marah, ketika mereka mendengar nama sekte Yangji, mereka hanya bisa mengencangkan tenggorokan mereka dan berjalan keluar dari penginapan dengan patuh dengan ketakutan. Dengan cepat, penginapan benar-benar dibersihkan, hanya menyisakan lelaki dan binatang ajaib berisik makan daging sapi panggang di depan mereka tanpa peduli di dunia. Pelanggan yang terhormat, saya benar-benar minta maaf, tetapi Anda harus mencari penginapan baru untuk malam itu. Daging sapi panggang akan bebas biaya. Kami sangat berharap bahwa pelanggan terhormat akan memaafkan kami. Pemuda itu mengembalikan koin emas kembali ke Jian Chen dengan tatapan minta maaf. Bersambung ke chapter 421. Bagi Anda para sahabat kultivator, ketua klan dan ketua sekte, yang telah mengikuti channel Tortorokai, Mimin mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya.